baru muncul di abad pertama, baru mendamaikan. Bagaimana dengan orang-orang yang mati, masuk dalam neraka, mati dalam keadaan berdosa? Itu gimana mereka? Nah, ini masuk ke ranah yang namanya apa? Kita menggugat doktrin. Kenapa doktrin itu harus digugat dan diselidiki, teman-teman? Karena sepanjang sejarah, doktrin ini yang menjadi asbab banyaknya orang menggenosida, melakukan apa namanya, menghabisi nyawa banyak orang. Itu karena doktrin. Salah satu contoh adalah doktrin Martin Luther bahwa Yahudi itu bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan iblis. Nah, di mute dulu Ando. Ya, doktrin Martin Luther dalam buku Vom Hamporas ini mempengaruhi Hitler dan orang-orang Jerman untuk menghabisi nyawanya orang Yahudi. Jahat doktrin ini. Doktrin Inter-Caetera menumbalkan banyak suku Indian karena Paus mengatakan, Paus Alexander ke-6 apa ke-8 kalau nggak salah ke-8 ya, itu mengatakan bahwa setiap wilayah yang ditemukan oleh orang Kristen boleh dieksploitasi untuk orang Kristen sendiri. Ini doktrin guys, bahkan doktrin infalibilitas kepausan itu berbahaya. Itu kenapa 600 tahun inkuisisi itu dilegalkan pada waktu itu. Karena perintah paus, petingginya gereja. Nah, ini bukti bahwa doktrin itu, kalau di doktrin pengajaran manusia yang dianggap benar, yang dianggap benar ya, dengar ya, doktrin itu pengajaran manusia yang dianggap benar, itu kita bisa selidiki kalau sesat, kalau lebih cenderung memberikan keuntungan bagi si pembawa doktrin. Contoh, doktrin indulgensi. Itu doktrin yang menguntungkan gereja karena orang bayar untuk selamat. Itu dia. Menguntungkan pihak gereja. Dan doktrin yang dibawa oleh Zwingli dan juga John Calvin itu menguntungkan komunal mereka karena mereka berbeda pendapat tentang anak baptis. Nah, korbannya banyak. Orang-orang yang menjadi korban inkuisisi. Ini bahaya doktrin nih. Maka kalau ada yang bilang doktrin begini, bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, inilah orang-orang yang membenarkan kelakuan dari para Zionis. Mereka bersama dengan kejahatan. Mereka akan membenarkan penjajahan demi doktrin karena wilayah ini diberikan kepada Bani Israel oleh Tuhan. Lagi-lagi doktrin. Jadi saya tugasnya menghancurkan doktrin jahat. Bukan saya menyerang perkataan Yesus. Karena kalau kita cari dalil eksplisit dari Yesus, bahkan yang implisit pun, kalau umat Islam yang menjelaskan, itu hanya menunjukkan kemuliaan Yesus dan kemuliaan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Mau mana yang kalian bawakan? Jadikan semua bangsa muridku, betul. Yesus meminta kepada seluruh muridnya untuk membawa Bani Israel yang belum bertaubat kembali kepada Taurat. Murid Yesus karena dia rabi. Kalau umat Islam menjelaskan, Yesus tidak berbohong. Lukas 14:24 ayat 46. Ada tertulis Mesias harus mati. Ini bukan perkataan Yesus. Umat Islam akan bela. Loh, itu kan tertulis Yesus. Iya, masalahnya adalah Lukas 24 ayat 46 ini adalah seorang yang tidak diketahui penulisnya yang banyak mengutip pandangan orang yang keliru. Contoh apa? Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Maka tidak menutup kemungkinan menurut Islam bahwa kitab suci kalian bercampur ini salah satu adalah orang yang menulis ini mengutip sesuatu secara sembarangan. Terbela lagi Yesus. Yesus tidak berbohong. Nabi Isa nggak berbohong. Tapi kalau kalian bilang itu dari Roh Kudus, Yesus berbohong karena tidak pernah tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Jadi kalau umat Islam yang menjelaskan perkataan kitab kalian hanya akan menunjukkan kemuliaan Yesus. Tapi giliran kalian pasti meruntuhkan kemuliaan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dan meruntuhkan kemuliaan Yesus. Mari kita uji. Naik kalian ke atas. Tidak ada pengampunan kecuali karena tertumpahnya darah. Bohong lagi-lagi. Kenapa? Yesus mengampuni perempuan pesundal karena banyak berbuat kasih, bukan karena darah. Mau kalian bilang dia nggak konsisten lagi gitu? Kalau kami umat Islam bisa jelaskan. Kenapa? Karena telah ada panduannya terhadap kami. Parameternya sudah ada, yaitu Al-Quran. Maka untuk menjelaskan kitab kalian, kami sudah punya hikmah. Itu.
Ini kami umat Islam. Nah, jadi kami umat Islam sibuk meluruskan ajaran Yesus, kalian sibuk menyelewengkan ajaran Yesus menggunakan doktrin jahat dan pengajaran Paulus. Nah, itu kalian. Silakan bantah saya. Novi N, nggak boleh suka-suka saya, Novi. Saya nggak boleh suka-suka. Novan kok nak turun? Naik aja ke atas. Sanus, banyak tipu saja. Coba tunjukkan satu diksi tipuan. Ya. Coba tunjukkan kepada saya. Halo, Bang Edi. Nah, pendeta Pak Edi suaranya, suara musiknya ya? Ya, udah saya pelanin. Bang Edi. Iya. Oke, selamat siang Pak. Silakan. Iya. Enggak, saya nyimak-nyimak aja. Saya kan temennya umat muslim untuk nyerang Kristen yang itu. Dia itu temen gua lama tuh itu. Kalau Bang Edi Badai ini namanya tuh Kristen. Ya Bang Ando, ini dia. tunggu sebentar, disapa dulu. Takut itu dulu. Bang Ando. Bang Ando tadi mau naik lagi, Islam atau Kristen Bang Ando? Kristen. Bang Ando? Kristen, Kristen. Melani. Oke, Unirifa, tafadol ufti insyaallah. Iya, Ya, Bang Ando silakan. silakan mau bertanya atau Melani kayaknya delay Melani. Ya, Ando mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, kok turun? Bang Erik mungkin mau menambahkan dulu Bang Erik. Ya, ada semua nih sampaikan. Udah cukup lah itu nih. Tinggal mereka aja sekarang yang bagaimana. Tapi ya kita terbukti di bawah itu banyak yang kejang-kejang di kita. Yang dikatakan kita itu nipu-nipu, bohong, pendusta, penyesat. Ya buktikan saja. Tapi gini loh Bang Erik. Pantas Yesus mengatakan, enyahlah kalian berbuat jahat. Martin Luther itu adalah bapak gereja Kristen Protestan, tapi dia juga yang mengatakan Yesus itu berzina 3 kali. Sampai hatinya berbicara seperti itu loh. Ngeri kan? Dalam table talk dia kan. Padahal dia sendiri adalah dia sendiri yang Pencetus di awal Protestan. pencetus Protestan gitu. Makanya saya bilang kayak kalau Bang Edi Badai ini kenapa dia baik? Kenapa dia bisa santun kepada kita? Karena dia nggak ngikutin doktrin gereja, tidak ngikutin perkataan Paulus, tapi dia ngikutin apa yang dia mau, yang ayatnya nanti dia carikan dalam Bible. Ah itu dia tuh. Makanya dia benar nggak? Nggak benar nggak aku? Anda ngikutin doktrin gereja nggak? Anda kalau ngikutin doktrin gereja Anda bahaya Pak. Bang Edi Badai ini. Serius. Masalahnya gini. Masalahnya Yesus nggak suruh kita ngikuti doktrin gereja. Kan? Masalahnya. Benar, berarti dia membenarkan. Jadi kalau betul nggak Anda betul, ini Anda betul. Kalau Anda ngikutin gereja, Anda bahaya, Anda jadi musuh kami karena Anda akan membenci kami. Enggak lah. Nah, itu kenapa saya katakan Bang Edi Badai ini dia menggunakan naluriahnya, tapi dia membantu nalurinya itu untuk benar dengan mengutip beberapa ayat Bible. Dan itu betul nggak masalah, cuman masalahnya ya itu tadi kan Bang Edi sendiri bukan asyadunya Bang, bukan masalah asyadunya. Iya yang bercanda. Bang Edi itu minoritas di kalangan minoritas gitu loh, maksudnya Bang Edi itu tertolak di komunal, itu akhirnya yang kita sayangkan begitu. Itu yang sedihnya itu Anda sebagai orang Kristen itu tidak diterima di komunal manapun gitu, itu sayangnya begitu. Tapi kami menerima kok, karena kami la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin Bang Edi, aman aja. Ya, Bang Guterres, izin sapa tamu baru Bang Guterres, Islam atau Kristen Bang Guterres? Selamat siang. Bang Guterres, monitor. Selamat siang. Oke, Islam atau Kristen Pak? Ya, Islam atau Kristen Pak? Islam. Kristen. Saya delay ya Uni ya? Oh Kristen, oke Uni silakan Uni. Kristen katanya, silakan Uni. Ya Bang Edi, sorry aku mute dulu ya.
Bang Guterres, ini kok malah diskusi lintas agama. Saya tadi membawa materi statement saya itu, umat yang mengaku Kristen lebih banyak menyelewengkan ajaran Yesus ketimbang membawa ajaran Yesus. Sementara saya sibuk membawa ajaran Yesus dari tadi. Umat Kristen menyimpangkan dengan membawa doktrin dan juga membawa perkataan Paulus. Silakan Brother Guterres mungkin untuk menanggapi ini. Oh ya, kalau saya tidak punya kapasitas untuk menanggapi itu. Tetapi kan saya melihat bahwa ada niat baik dari Mbak untuk meluruskan ya, meluruskan sesuatu. Saya setiap beberapa kali mendapat pertanyaan begini, Allah kamu itu siapa? Terus menggugat keberadaan Yesus. Tetapi di situ dia juga meyakinkan kepada saya bahwa Maria itu mendapat kabar gembira dari malaikat terkait dengan kehadiran Yesus. Yang menjadi semua pertanyakan itu, kabar gembira itu benar atau tidak menurut Mbak? Dan kata-kata ucapannya malaikat Gabriel itu benar atau tidak? Ini kan harus diluruskan. Karena saya dengar tadi Ibu mau meluruskan pengikut Yesus gitu. Saya di sini mewakili diri sendiri, membawa agama saya, ya. Saya sepakat dengan penulis kitab Anda mengatakan kehadiran Nabi Isa itu adalah sebuah kabar gembira. Saya sepakat itu. Karena yang namanya kehadiran para nabi itu sudah pasti kabar gembira. Karena mereka adalah utusan Tuhan nanti. Itu dulu kesepakatan saya, brother. Oke, siap. Terima kasih. Terus sepakat tidak dengan pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu kepada Maria? Apa pesannya dalam kitab Anda? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, saya sepakat bahwa malaikat mengabarkan bahwa akan datang anak Maryam. Bukan anak bapak manapun, karena bapaknya nggak ada. Anak itu akan membawakan kemuliaan bagi Tuhan, yes. Tapi kalau dikatakan anak Allah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan anak Allah menurut malaikat Gabriel di kitab Anda? Silakan dijelaskan. Silakan, brother. Tidak, silakan, karena ibu kan tidak menerima bahwa itu anak Allah, tetapi itu anak Maryam. Saya tanya definisi anak Allah untuk Yesus. Kalau Anda tanya ke saya definisi anak Allah, saya bisa temukan di kitab Anda. Anak Allah itu orang yang membawa damai, anak manusia. Yes, Yesus seharusnya membawa damai. Dia kan nabi. Yesus anak manusia karena memang dia manusia. Tidak aneh, anak-anak Allah dalam kitab Perjanjian Lama tidak pernah merujuk kepada Allah, menuju kepada malaikat, menuju kepada makhluk Allah. Karena Israel pun adalah anak sulung Allah. Pertanyaannya, saya punya sebentar dulu dong. Ini gimana nih brother ini? Kadang ini lucu kalau diskusi ini gini loh. Diskusi itu Anda kalau nggak paham perkataan saya ulangi. Saya itu gini ya, diskusi dengan saya itu saya nggak pernah jadi budak siapa-siapa di sini. Saya nggak mau ikut diskusi sesuai maunya orang. Kita diskusi berjalan aja seperti air mengalir. Saya tanggapi Anda tanggapi saya. Saya tanggapi. Ketika Anda bertanya ke saya, sepakat nggak dengan perkataan bahwa ada malaikat Gabriel mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Sepakat aja, memang malaikat Jibril mengatakan bahwa ada kabar gembira akan kelahiran putra yang adalah putra Maryam, seorang laki-laki yang diutus untuk... Iya, saya sepakat. Pertanyaannya adalah di kitab Anda itu tertulis anak Allah. Nah, saya mau tanya, anak Allah ini maksudnya apa? Itu dulu. Coba jelaskan dulu, bawa data penjelasannya. Kalau nggak bawa data ya jangan. Lah tertulis di situ kan anak Allah, kan sepakat tadi bahwa... Iya, kalau gitu itu yang Anda pahami anak Allah itu apa? Malaikat. Ya udah, anak Allah itu apa? Dia tanya malaikat Gabriel. Ya kalau gitu Anda nggak ngerti berarti anak Allah itu apa? Loh, bukan. Tidak mengerti. Tetapi ya udah kalau gitu apa? Gabriel. Tadi kan saya tanya pertama. Nggak perlu, saya nggak perlu tanya Gabriel. Saya tahu arti anak Allah itu. Saya tidak perlu tanya ke Gabriel. Saya tahu arti anak Allah itu. Yang saya tanya pengetahuan Anda. Anda kok malah menguji saya? Emang Anda dosen? Anda bertanya ke saya menjawab. Saya tanya ke Anda untuk konfirmasi biar kita berdua sama dalam makna. Ini tiba-tiba Anda bilang anak Allah artinya Allah, nanti kan ribet. Sejak kapan anak Allah adalah Allah?
Kalau Anda tanya saya paham. Saya pakai dasar mengatakan anak Allah itu adalah makhluk Allah. Ada datanya, ada dalilnya. Contoh, Israel itu anak sulung Tuhan, makhluk. Malaikat-malaikat yang ingin mengawini anak perempuan, anak-anak Allah, makhluk. Orang yang membawa damai, makhluk. Sejak kapan anak Allah itu artinya kholik? Nah, saya ingin Anda di sini jujur. Ketika Anda mendengarkan perkataan dari Gabriel itu, makanya saya luruskan Anda. Di mana, apa maksud Gabriel mengatakan bahwa ini orang adalah anak Allah? Apa anak Allah itu artinya? Begitu loh, brethren. Kan enak diskusi. Ini Anda nggak ngerti tentang anak Allah. Saya berikan pengertian. Anda tahu saya meluruskan. Ketika saya sudah luruskan Anda, anak Allah itu artinya makhluk. Anda tolak nggak apa-apa, tapi bawa data. Apa yang dimaksud dengan anak Allah menurut Anda? Kalau ternyata Anda saja nggak ngerti, saya sudah meluruskan Anda, itu namanya. Berarti betul kata Anda, saya luruskan Anda berarti. Gitu loh, gimana sih? Silakan. Ya, izin sapa tamu baru Bang Petrus. Islam atau Kristen Bang Petrus? Dibuka mic-nya Bang Petrus. Saya Bang Petrus. Kristen, Kak. Dibuka. Oke, mohon maaf, nyimak dulu sebentar ya. Ini Bang Guterres dulu dengan Uni Rifa. Silakan Bang Guterres ditanggapi, silakan. Ini Kak, maksudnya anak Allah yang dikatakan malaikat Gabriel itu kan karena ini malaikat Gabriel itu diutus Allah dari surga. Terus? Ya gimana lah, yang diutus dari surga kan supaya menyampaikan berita bahwa akan ada roh Allah yang menjadi manusia, ibaratnya begitu, bahwa ada Di mana firman yang tertulis begitu? menjadi manusia. Di mana tertulis malaikat Gabriel menjelaskan bahwa ada firman Allah yang menjadi manusia? Itu kutipan kitab Yohanes loh. Kok giliran kitab Yohanes dibilang Gabriel, yang bilang, ini kalian gimana sih? Sebenarnya saya bingung dengan kalian. Kalian sibuk banget menyimpangkan ajaran Yesus. Malaikat Gabriel di situ mengatakan bahwa itu roh Allah yang menjelma jadi manusia. Di ayat berapa itu? Yang ada itu firman jadi manusia di pembukaan kitab Yohanes yang menurut Santo Agustin itu adalah himne Plato. Karena secara ontologis yang namanya firman itu adalah hasil perkataan Tuhan. Kalau mau kalian katakan firman adalah Tuhan, bahaya kalian nanti. Maka Tuhan pernah berada di mulut para nabi. Saya minta konsisten kalian lah. Konsisten kalian itu dengan doktrin kalian. Kalau kalian bilang bahwa firman adalah Allah, ya sudah. Katakan semua firman Allah. Jangan ada pengecualian. Kecuali ada di situ. Saya percaya firman. Hanya satu-satunya Yesus sebagai firman yang Allah. Ini dalilnya. Kan enak diskusi begitu. Jadi kami umat Islam ini sibuk ngelurusin ajaran Yesus, kalian sibuk menyelewengkan dari tadi. Yang saya tanya itu arti anak Allah itu apa sih, anak Allah? Itu yang saya tanya brotherku, yang terhormat, yang ganteng, sekecamatan. Itu aja sih jelasin, apa arti anak Allah? Kita masih di tataran etimologi loh. Belum nyampe kita di esensi ini. Silakan. Sulit memang teman-teman, karena memang tidak ada secara eksplisit tertulis bahwa anak Allah itu adalah Allah. Tapi anak Allah itu rata-rata kalau yang bergelar anak Allah dalam Bible itu semuanya rata-rata makhluk. Dan entah kenapa tiba-tiba anak Allah kok jadi Allah gitu loh. Yang ngajarin siapa gitu. Itu agak bingung saya lihatnya. Kenapa kalian kok bisa-bisanya? Makanya saya bilang kalian menyesatkan. Sejak kapan anak Allah jadi Allah? Oh, kalau kalian ya namanya anak manusia ya manusia. Oke, sepakati itu. Berarti Yesus adalah anak kandung Allah. Berarti ada berapa Allah itu? Saya dan anak saya 2 manusia. Berarti Allah dan anaknya ada berapa Allah? 1 nih. Nah, ngapain dibilang anak Allah? Kalau ternyata dia adalah Bapak. Kan akhirnya apa? Akhirnya kalian menyesatkan. Gitu loh. Gini Kak, cuma anak Allah itu disebut karena roh Allah itu ada pada Yesus gitu. Pertanyaan saya bukan kenapa Yesus dipanggil anak Allah. Pertanyaan saya apa definisi anak Allah? Kamu baca Lukas 3:38 deh. Adam itu dikatakan anak Allah loh.
benar kata Abang di bawah itu. Anak lurah bukan lurah. Tidak semua anak lurah adalah lurah. Nah, kalau anak lurah dalam makhluk berarti lurah itu punya anak dari hasil hubungan biologis, keturunannya. Bisa jadi anak kandung, bisa jadi anak angkat. Nah, anak Allah dalam Lukas pasal 3:38, Adam dan keturunannya itu adalah anak Allah. Artinya apa? Kalau kalian bilang Adam adalah anak Allah, bahwa anak Allah adalah Allah, kalian Tuhan kan itu Adam. Coba baca Lukas 3:38. Gelar anak Allah juga disematkan kepada Adam. Coba Roma pasal 8 nomor 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sejak kapan anak Allah adalah Allah? Itu yang ngajarin siapa gitu? Ibu, sorry ya, jangan kita jauh dulu ya. Saya senang. Pak, belum selesai, Pak. Ya? Gimana mau diskusi? Kita belum selesai. Kan Bapak bertanya ke saya, Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau saya pakai definisi Bible tentang anak Allah, saya sepakat Yesus adalah manusia keturunan Adam. Tuh, Adam itu anak Allah tuh. Yang kedua, setiap orang yang dipimpin Roh Kudus adalah roh Allah adalah Allah. Iya, saya sepakat. Dia adalah roh Allah, anak Allah. Nah, belum lagi anak-anak Allah dalam kitab Roma. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Ini nih anak-anak Allah nih. Oke. Disebut banyak nih. Jadi mak saya tanya di situ di ayat itu anak Allah artinya hanya apa? kembalikan saja kepada pemahaman kita terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Maria sampai hadirnya Yesus. Itu hadirnya Yesus itu melalui sebuah proses apa itu? Menurut Ibu? Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Kalau Yesus itu menurut kitab Anda hasil sperma. Roma pasal 1 ayat 3. Mohon maaf nih ya. Coba. Saya kasih datanya. Ini Yesus ya, bukan Nabi Isa ya. Kalau Nabi Isa itu dari wanita yang terjaga di mihrabnya, yang mana ayahnya telah menazarkan dia untuk Allah, menjadi orang yang patuh kepada Allah, makannya saja dari Allah loh, tidak pernah tersentuh laki-laki, tidak pernah melihat laki-laki. Perempuan yang memang sudah dipilih sejak dalam kandungan. Ya, namanya Sayyidah Maryam. Kalau Yesus dalam kitab kalian tuh banyak. Ada yang ngaku sebagai Alfa Omega tanpa berwujud di Pulau Patmos. Ada yang ngaku ketika di Damaskus ngaku Yesus tak berwujud kepada Paulus, membatalkan hukum Taurat. Konteksnya itu saya kembalikan dulu. Konteksnya itu kepada kabar malaikat Gabriel tadi tuh. Oke, berarti itu mimpinya si Joseph tuh, bahwa dia bermimpi dia mau menceraikan Maryam karena kita jangan lari ke mimpi Yosef. kan tentang pertemuan Gabriel itu kan mimpi Joseph. Gimana sih brother? Ini bingung, saya diskusi sama brother ini sampai diatur sama dia. Kabar gembira. Maria mendapat kabar gembira. Ya, di situ Maria dapat kabar gembira ya. Maria dapat kabar gembira tentang apa? Silakan Anda jelaskan ke saya dulu. Mendapat kabar gembira tentang melahirkan Tuhan atau melahirkan anak manusia? Silakan jawab. Akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ya sudah. Yesus. Sepakat nggak Ya kita? sudah, anak Kalau dia anak laki-laki, manusia. clear ya, manusia ya. Oke, clear, nggak ada perdebatan kita berarti ya. Terima kasih. Berarti betul kata kami umat Islam bahwa Yesus hanyalah manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, dilahirkan dengan keadaan yang berbeda dengan manusia lainnya karena Tuhan itu maha mampu. Jangankan melahirkan manusia tanpa ayah, tanpa ibu dan ayah saja manusia bisa hadir yang bernama Adam dan Hawa. Artinya saudaraku Guterres telah sepakat, benar kan Guterres sepakat ya bahwa dia adalah anak manusia ya? Sepakat? Berarti betul ya, saya luruskan Anda. Kalau Anda penyembah Yesus, maka berhentilah menyembah Yesus. Karena kalau Anda menyembah Yesus, Anda menyembah manusia. Gitu Guterres, terpulang kepada Anda. Mungkin itu konklusi kita bahwa saya dan Guterres sepakat bahwa Maria akan melahirkan anak manusia, bukan melahirkan Tuhan. Tepuk gemuruh. Oh tidak, Ibu jangan. Kesimpulan Ibu, saya pertanyakan bahwa apa benar ada kabar gembira dari malaikat Gabriel? Ya Kan saya betul. pertanyakan ke Ibu. Gimana Ibu sih ini, luruskan, benar tidak itu? Kok saya luruskan sesuatu yang betul? Malaikat Gabriel, malaikat Jibril itu memberi kabar gembira kelahiran anak manusia, itu betul. Apalagi yang perlu Dia dipertemukan? menyampaikan kepada Maria yang Maria sendiri tidak tahu bahwa dia sedang mengandung. Ya namanya Maria, dia katanya belum berhubungan badan kok bisa hamil ya? Iya. Terus masalahnya apa, brother? Terus? Kok bisa seorang Apa sih, wanita brother?
kok seorang wanita tanpa hubungan kok dia bisa mengandung? Itu konteksnya itu apa? Ya disalahkan Kenapa itu? Tuhan. Kok aneh? Kecuali saya yang bikin, baru nggak mungkin. Tuhan yang membuat seperti itu kan? Mana sih, brother? Berarti Ini ada apa berarti sih? itu anak-anaknya Allah kan? Kan yang buat kan Tuhan tadi Anak Ibu Allah bilang. itu, oh berarti maksud Anda yang menghamili Maria tuh Allah Anda? Allah Bapa gitu menghamili Maria, Loh, ditiduri Maria gitu. terus Spermanya kan Bapak gitu. yang tadi bilang Tuhan yang buat toh? Tadi Ibu yang bilang Tuhan yang buat. Adam yang buat siapa? Adam yang buat siapa? Sekarang saya tanya, kita konteksnya Yesus dulu, jangan lompat. Loh, jangankan Sekarang Yesus, saya Adam tanya, saja yang buat. tadi kan Anda yang buat Ibu siapa? bilang Tuhan yang buat. Sekarang tadi kan Ibu bilang Tuhan yang buat. Ini saya Allah diskusi yang sesuai buat dengan makanya mau itu Anda terjadi. ini. Lu tidak Anda bisa. kan, Sekarang saya mau tanya. yaudah, apakah segala sesuatu yang dibuat Allah adalah Allah? Terus sekarang Ibu Ini punya kenapa sih giliran ditanya Jawab balik dulu, malah kok terus Bang. nggak Jawab dijawab dulu. nih. Kenapa? Dia Apakah nggak sesuatu mau, yang dijadikan oleh Tuhan itu adalah Tuhan? Jawab dulu. dia nggak mau diskusi nih, dia cuma mau. Jadi jawab dulu. Bisa. Dia cuma mau memaksakan. Apakah sesuatu yang telah dijadikan oleh Tuhan itu adalah Tuhan? Jujur, Bang, jujur. Loh, maksudnya dijadikan oleh Tuhan maksudnya gimana? Apa ini Guterres? Ya ampun. Guterres nggak malu ya? Guterres, kamu tadi kan Loh, bilang, saya tidak malu. Saya mau bukankah yang, tanya. ya karena Anda Saya nggak mau punya rasa tanya. malu. Saya Saya luruskan, tadi gini tanya. Guterres. Guterres dengar dulu Guterres, kamu bertanya saya menjawab. Kamu bertanya saya menjawab. Kamu bertanya ke saya. Sekarang saya mau Betulkah tanya. Maryam, ini orang dari tadi, lu maunya apa sih? Giliran tanya balik lu nggak bisa jawab. Anak Allah artinya apa? Nggak dijawab dari tadi. Kemudian ditanya balik, ketika Yesus itu bukan hasil hubungan badan, kalau itu yang menjadikan dia sebagai anak Tuhan, kenapa kau nggak Tuhankan Adam? Adam itu tanpa sperma, tanpa hubungan badan, tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa nggak kau Tuhankan Adam sekalian? Kan lucu kalian ini. Terus kalian bilang, ya kan dia yang membuat hamil dia Maryam. Emang siapa yang bisa membuat perempuan hamil? Adapun sperma, adapun sel telur, kalau Allah tidak izinkan perempuan itu hamil, nggak bisa hamil itu perempuan. Dulu Sarah itu mandul, nggak bisa hamil, tapi Tuhan membuat dia hamil. Bukan berarti Tuhan yang menghamili dia, bukan berarti Tuhan yang meniduri dia, tapi Tuhan mengizinkan dia bisa hamil. Begitu juga dengan Maria. Lalu kalau kau bilang seandainya Yesus itu ibunya hamil karena Tuhan yang berkuasa atas dia, lalu Yesus adalah anak Tuhan. Kenapa kau nggak Tuhan kan semua manusia? Karena semua manusia itu hadir karena izin Tuhan, bisa lahir. Ada-ada aja si Guterres ini loh. Coba poinmu tuh apa? Apa? Ada makanan, ada nasi. Mau pergi kalian makan mie ayam? Bungkuskan aja lah nih. Ini titip nih duit. Bungkuskan aja, ambil dalam dompet itu. Menurut Uni, Oh jangan kau Tuhan korupsi itu, duit aku ya. menurut Uni Tuhan bisa nggak menciptakan setetes air mani lalu dimasukkan ke dalam rahim Maria? Jangankan menciptakan setetes air mani, tanpa air mani manusia hadir pertama sekali kan tidak bisa. Apapun kalau Tuhan berkata Masya kun Allah. itu bisa. Kan Tuhan, kita bicara Tuhan. Kau korupsi Apalagi? duit aku ya. Aku Teres. Tabuk kau. Tadi udah sepakat Lukas Mie ayam. 1:31 bahwasannya Maria ini diberikan kabar baik, yaitu dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti bukan Tuhan. Kan udah sepakat tadi Uni Rifa sama kalian, sama Bang Guterres. Betul tidak? Apakah anak manusia itu bisa berubah menjadi Tuhan? Jujur Bang, kita diskusi di dalam lintas agama ini harus, yang kita butuhkan itu adalah kejujuran. Kalau Anda nggak jujur ya selamanya Anda akan masuk dalam lingkaran sesat. Jangan bilang Di sesat, awal tadi, Bang. ya di awal Bang, Anda, itu di awal bukan tadi sesat statement Anda kok. mengatakan Uni Rifa kan meluruskan. Nah, kapasitas Anda sini bertanya, betulkah Uni Rifa ini dari pagi sampai sekarang ini meluruskan keyakinan umat Kristen? Kan begitu. Nah, Anda bertanya, dijawab Uni Rifa, lalu Anda menyangkal. Karena apa? Doktrin tidak berkesesuaian dengan keimanan Anda. Coba Anda pakai akal, pantaskah Tuhan itu keluar dari lubang selangkangan? Pantas Bang, kalau pakai akal. Kalau pakai iman ya monggo. Jangan Anda kemari. Kita diskusi secara ilmiah. Uni Rifa ini bukan anak-anak yang baru tamat sekolah SMA, bukan. Dia punya title.
Beliau ini Detailnya terpelajar. masih mahasiswi, padahal Bang Cinta, Bang Eri, Ya. baru mahasiswi loh. Udah babak belur nih pendeta. Apalagi kalau aku sempat jadi dokter ini. Ngeri loh, kasihan serius. Apalagi kalau aku udah fasih bahasa ibu. Ya, amin, 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 Uni, amin. Aduh, ya Allah. Kasihan kalian nanti loh, betul, serius. Tentu levelku juga Aminkan pendeta teman-teman, kalian. aminkan Uni akan kelak akan mendapatkan gelar doktor. Amin, saudaraku semua. Amin. Mustan Pahabol, maaf ini bukan meluruskan misalnya, saya akan naik ke atas. Kita uji yuk, siapa yang sesat, saya atau Anda? Menurut Yesus loh ya. Kalau parameter kebenarannya adalah Yesus, kita pakai menurut Yesus. Siapa yang mengikuti Yesus, saya atau Anda, silakan naik ke atas. Jangan cuma typing di bawah dengan merasa sakit hati, percuma. Sakit hati kalian itu tidak merubah apapun dalam kitab kalian. Sakit hati kalian tidak akan berubah berbaikan dengan akal sehat doktrin kalian, itu tidak mungkin. Maka naiklah ke atas sini. Mari kita diskusikan baik-baik sebagai bentuk bahwa kita adalah manusia yang berpikir dan berjiwa besar dengan perbedaan. Naik ke atas. Ya Guterres, silakan dilanjut Guterres. Kalau mau bertanya, begini Guterres ya, bertanya itu bukan berarti ketika kalian umat Kristen kami izinkan bertanya, kami jadi budak kalian ikutin semua mau kalian, bukan. Bertanya dalam konteks apa? Kami berbagi knowledge, bukan ngikutin yang kalian mau. Nanti kalian minta, katanya Al-Quran itu adalah penyempurna, tuliskan di dalamnya bagaimana cara membuat bakwan yang sempurna. Kan nggak bisa begitu. Baik, Itu loh. terima kasih Bu. Jadi ini kan kita berbicara lintas agama, perbedaan itu biasa bagi saya. Dan tidak bisa juga lalu kita setiap hari menguliti sesuatu yang bagi nalar kita, pikiran kita yang benar. Tetapi wahyu itu diterima, itu harus didasari juga dengan iman. Itu aja lah, ya. Jadi semua yang diterima wahyu baik dari mana pun harus didasari dengan iman. Ya, Oke? saya sepakat Saya kira itu. gitu Bentar aja. dulu. Terima kasih. Ya. Selamat sore untuk kita. Baik. Ya, sore, tapi sebelumnya jangan turun dulu. Ada hal yang mau saya tanya sama Anda. Wahyu itu harus diimani, betul nggak? Betul. Apa Kenapa tidak? kualifikasi wahyu? Kualifikasi atau standarisasi bahwa itu wahyu itu apa menurut Anda? Sesuatu informasi itu dikatakan wahyu, syaratnya apa? Sekarang kalau misalkan itu dijadikan dimuat dalam sebuah buku tulisan untuk kita bisa cerna pahami bersama, ya kenapa tidak? Gitu. Itu wahyu berarti. Ya wahyu. Oke, ada satu buku majalah Bobo, di dalam itu memuat perkataan-perkataan Tuhan bahwa majalah Bobo itu bisa nggak dikatakan kitab wahyu? Jadi kalau memang selama ini ibu yang ibu tahu wahyu itu diterima dalam bentuk apa? Nah, Kata-kata saja, firman saja atau apa? Braderku, pertanyaan Anda itu menggali pengetahuan dan ilmu yang sudah saya pelajari. Siap tidak Anda mendengarkannya? Saya hanya mau Silakan, bicara Gus. kepada orang yang mendengarkan. Gus, di mute Silakan. dulu, standby. Buktikan kalau saya salah dengan membantah bahwa antitesis. Saya bawa tesisnya sekarang. Nggak lama-lama. Pertama, Anda harus paham kata wahyu itu adalah kata dari bahasa Arab dari huruf wa, ha, dan ya. Seorang tokoh yang paham dan fasih bahasa Arab bukan dari kalangan Islam bernama Izutsu Toshihiko membuat karya ilmiah mencari tahu asal muasal definisi kata wahyu itu. Sebelum Islam muncul, kata wahyu itu menjuantahkan istilah untuk komunikasi yang transenden. Apa itu komunikasi transenden? Komunikasi yang tidak bisa terlihat. Seperti apa? Antara onta jantan dan onta betina itu mereka ada body language di mana ketika onta jantan bergerak, onta betina tahu ini maksudnya pengen kawin. Maka dari kata wahyu ini maksudnya adalah informasi yang bukan hanya sekedar suara, braderku. Artinya lagi wahyu ini menurut Izutsu Toshihiko, menurut pengkajian dia seorang ahli dalam bahasa Arab. Saya tunjukkan kepada Anda boleh kutip nama dia nanti ya. Siapa dia nih? Kenapa saya bawa orang yang di luar Islam? Supaya ini objektif. Dia berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan doktrin bahwa dia Islam. Dia bukan orang Islam, tapi dia seorang ahli bahasa Arab.
Nih ya, saya tunjukkan siapa dia. Kalian mungkin kalau suatu saat akan menemukan kamus dari Izut Sutoshiko sama seperti kamus yang ditulis oleh Louis Maaluf Bu ya, Rifa, seorang Bu Rifa, Katolik. Bu Rifa, Bentar dulu. Bu Rifa. Ini makanya saya Sebentar, bilang sebentar. kalau tidak sabar Saya- mendapatkan ilmu, saya berhenti. Percuma bicara kepada orang yang saya, tidak saya sabar mau karena ini sampaikan ilmu. dulu saja Bu Rifa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rifa saya sudah paham, ya. Saya sudah paham. Saya mohon izin karena ternyata wahyu itu, ya toh, sesuatu yang tidak bisa kelihatan, ya toh, hanya bisa dirasakan iya. oleh dua bagian. Saya nggak bisa Jadi bilang sudah, begitu. Sudah. Saya tidak pernah bilang Tidak, begitu. karena loh, Saya tidak pernah kan bilang bahasa seperti itu. tubuh. Belum Konteksnya bahasa selesai. tubuh. Dua unta, Inilah dua kenapa unta Anda tadi. tersesat. Karena Unta saya jantan belum dan selesai betina. bicara, Anda sudah. Ini kenapa Anda tersesat? Dari bahasa Belum tubuhnya selesai saja sudah itu wahyu. disimpulkan. Ya sudah, saya Ini teman-teman sudah. perhatikan. Dia nggak mau mendengarkan ilmu. Dia itu cuma mau bukan. membenarkan doktrin. Iya, Kalau dia mau bukan mendengarkan doktrin. ilmu, saya selesai Loh. dulu bicara, baru dia tanggapi. Saya bahkan membawakan data bahwa itu menurut Izut Sutoshihiko, di mana wahyu sebelum Al-Quran muncul dipakai untuk menjuantakan informasi transenden. Disimpulkan begini, saya belum masuk ke ranah wahyu dalam perspektif Al-Quran. Kata wahyu itu ada di Al-Quran. Wahaya itu artinya informasi dari Tuhan, bukan informasi dari karangan manusia. Ini poin saya nih. Jadi wahyu adalah informasi dari Tuhan. Jadi semua ajaran kita kalau bukan bersumber dari Tuhan, maka itu doktrin. Maka apa yang kalian ajarkan rata-rata umat Kristen kokomal Islam itu semua doktrin. Kami bicara pakai wahyu, kalian bicara pakai doktrin. Ini perbedaan kita. Ini perbedaan kita yang jomplang. Kami bicara pakai perkataan Allah. Kalian bawa Pak pakai Guterres. perkataan dari manusia. Baik, gitu. wahyu Ya, itu Pak kan Guterres, kalau mau buru-buru, tidak dilihat, hanya lain bisa kali dirasakan. jangan Jadi naik ke terima atas, Pak kasih, Guterres. selamat sore ya. Ya, kalau mau Wahyu buru-buru tidak bisa jangan naik Apa ke dilihat, atas. hanya bisa dirasakan. Coba Oke, tengok ya. Terima kasih. Dia simpulkan sendiri. Wahyu bisa dilihat, bisa dirasakan. Akbar. Emang Anda bisa lihat wahyu? Enggak, Terima tunggu dulu. kasih, Emang terima Anda kasih. bisa lihat wahyu? Saya tanya, Anda bisa lihat wahyu? Ya, tidak kelihatan itu ya. Ya sudah. Dengar ya. Saya tunjukkan psikologi barusan itu adalah psikologi kaum kafir. Kafara itu artinya menutup diri. Dia bertanya, tidak siap mendengarkan, maka dia masuk ke kategori kafir. Dan sungguh orang seperti ini akan betul-betul kata Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia tidak akan beriman. Kenapa? Karena dia memang naik untuk menolak setiap ilmu yang saya kasih. Tapi Pakai berbicara Amsal aja nih, pakai Amsal. tanpa data. Pakai Amsal aja tadi. Ya, Amsal pasal Amsal 35 3 itu. Jangan pakai Al-Quran. Ya. Betul, jadi memang begitu kelakuan teman-teman kita Kristen itu menyesatkan terus mereka tiap hari, membawa doktrin manusia yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian mereka tantrum untuk mengajarkan ke manusia, biar manusia tersesatkan. Kita meluruskan dari tadi. Saya bawa dalil eksplisit dari Yesus loh. Perkataan Yesus yang sangat terang benderang loh. Kata Yesus, aku datang hanya untuk Bani Israel. Aku diutus. Aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Itu pun bukan semua Bani Israel loh. Hanya domba-domba yang hilang doang. Tuh. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Tiba-tiba batal. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Si Yesus ini diutus sama si engkau. Ada si Yesus, ada si engkau. Kok tiba-tiba si engkau adalah si Yesus? Gimana ini? Bukan penyesatan. Dalil yang dibawa apa? Dalil ambigu. Aku dan Bapa satu. Yohanes pada mulanya firman. Mereka itu bawa perkataan manusia yang tidak ada kaitan dengan Yesus. Perkataan Paulus dan perkataan Yohanes. Yang bukan Yohanes yang tulis. Kita loh ngelurusin. Mereka loh ngebantahin. Baina sama wa sumur ikhwah. Baina sama wa sumur. Tuh. Dari tadi saya sibuk mengucapkan kembali perkataan Yesus tentang keselamatan. Coba. Kami pasti masuk surga. Sejak kapan? Berusahalah menuju pintu itu. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tiba-tiba kalian bilang, kami pasti masuk surga.
Menyeleweng kan terus kerjaan kalian, heran saya. Apa-apa aja. Coba naik ke atas, buktikan kalau saya salah. Kan saya tugasnya belajar dan mengajar. Itu tugas saya loh. Sebagai seorang rakyat Indonesia. Kalau kalian tidak terima, berarti kalian tidak menerima hukum demokrasi di Indonesia. Gitu loh. Kalau kalian tidak menerima metode yang kami lakukan, kalian sedang menghentikan hak demokrasi Indonesia, hak bersuara. Oke, Bang Petrus, silakan ditanggapi Bang Petrus. Bang Petrus, monitor Bang Petrus. Ya Kak, Ya, silakan ditanggapi. saya sebenarnya mau nanya Kak. Silakan nanya aja, mending nanya aja kalau memang sudah ini. Yang penting materi saya sudah saya sampaikan full satu materi ya. Materi tadi itu judulnya nanti di mesia.org adalah Yesus dan Isa ajarkan hal yang sama. Dan mungkin nanti temanya agak sedikit ngeri ya. Umat Islam sibuk meluruskan ajaran Yesus, membawa ajaran Yesus, umat Kristen menyimpangkan ajaran Yesus. Silakan bertanya yang lain. Oke, Bang Jurdil, dibuka mic-nya Bang Jurdil. Kristen ya, Bang ya? Ya, Kristen. Oke, dilanjut ya, Bang Petrus dan Bang Jurdil silakan. Gini Kak, kan tadi kata Kak Unirifa ini Yesus itu bukan Allah. Bukan, ya, bukan Allah. Tapi kan kalau kami Kristen bilangnya kalau Yesus itu firman Allah. Kalau Iya. dia Yesus ini turun dari surga kan udah pasti berteman inilah dia berteman berkat Allah gitu atau mujizat gitu kan. Nggak ngerti bang saya maksud abang ngomong apa. Coba Ini buktinya kalau Yesus santai aja, pelan-pelan aja. Coba bahasa Indonesia itu hadir menjadi lingua franca untuk kita menjembatani Anda yang mungkin orang Batak, saya orang Minang. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita sepakati sebagai pemuda-pemudi Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia supaya kita mengerti. Nah, dari perkataan Anda tadi itu ada yang saya tidak pahami itu. Coba Anda kan bilang begini. Anda bilang gini ke saya. Salah satunya bukti Yesus itu Tuhan ialah Brother tadi bicara Allah, sekarang Tuhan. Allah dan Tuhan sama ya? Gini, kan tadi kakak bilang gini, Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia. Anda tadi nih, saya bingung. Tadi bawa-bawa Allah, sekarang Tuhan. Ya, Coba pilih kalau salah satu diksi. Saya lagi nggak bicara dengan orang lain loh. Saya bicara dengan Petrus. Masa ada saya bicara sama Petrus, orang lain yang jawab? Kan nggak relate itu. Saya ngomong sama Petrus, tiba-tiba ada orang yang jawab. Memangnya si Petrus ini dengan orang yang menjawab itu satu? Bang Jurdil nyimak dulu aja ya. Silakan. Saya lagi ngomong sama Petrus. Coba Petrus sampaikan. Anda ini mau bertanya atau mau menyatakan? Saya bingung nih. Jangan bikin ribet, suasana hati saya lagi enak loh. Saya nggak suka kalau ada orang yang mengaku rakyat Indonesia tapi nggak paham bahasa Indonesia itu loh. Minimal belajar KBBI lah. Coba ulangi pelan-pelan brotherku. Saya nggak ngerti. Jangan takut, saya tuh orangnya nggak jahat kok. Saya cuma agak tegas aja. Karena kan yang saya hadapi ini orang-orang dewasa. Silakan Bang Petrus. Nah, gini kak. Kan menurut iman orang kakak itu Yesus itu bukan Allah atau Tuhan gitu. Yep, bukan Tuhan dalam makna terminologi ya. Apa yang dimaknai terminologi Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kenapa? Kata Tuhan itu baru muncul. Kata Tuhan itu kata hiperkorek dari kata Tuhan. Tapi kalau kata Tuhan ya, Yesus memang Tuhan. Kurios. Sama seperti pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga kurios. Dan bahkan murid-murid Yesus juga ada yang dipanggil kurios. Yang dipanggil kuria juga ada. Artinya kata Tuhan dalam Bible itu diterjemahkan dari kata kurios. Kata kurios itu tidak hanya merujuk kepada pemimpin, pemilik, tetapi juga penguasa.
Bukan berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, diksi atau kata yang digunakan untuk menjuantahkan Tuhan pencipta langit dan bumi biasanya kata theos, God. Begitu. Paham nggak, brother? Nah, sekarang Anda mau bicara tentang kurios atau theos nih? Karena beda tuh dua-duanya tuh. Theos bisa dipanggil kurios, tapi kurios tidak mungkin theos. Karena theos itu tingkat tertinggi sebutan untuk sang pencipta langit dan bumi. Sorry. Kan, Kak, Sorry, saya terbalik. Theos itu sudah pasti kurios, gitu loh. Ya, kurios tidak mungkin theos. Nah, gitu. Karena kalau semua kurios itu adalah theos, maka pemilik keledai adalah theos. Lord atau Raja King James juga adalah theos. Julius Caesar adalah theos nanti. Jadi gitu loh. Paham nggak? Kalau theos itu ya sudah pasti pemilik. Namanya dia pencipta langit dan bumi. Jadi Anda mau bicara yang mana nih? Theos atau kurios? Karena dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 aja tuh dibedakan tuh antara theos dan kurios tuh. Jadi mau bicara yang mana nih? Kalau Yesus kurios, betul. Pemilik dia. Pemilik apa? Pemilik Bani Israel. Betul. Siapa yang tidak percaya Bani Israel kepada dia? Nggak ada yang selamat walaupun dia masuk Islam. Karena ketika menjadi Islam dia harus percaya kepada Nabi Isa. Nah, jadi yang mana nih yang mau dibahas? Theos atau kurios? Jangan dicampur adukan lah. Dalam kitab Anda saja antara Tuhan dan Allah aja itu beda loh. Kalau tidak seandainya beda, kenapa harus ada sebutan begitu? Nah, silakan. Mau bahas mana adikku Petrus ini? Adikku Petrus mau bahas theos atau kurios? Santai aja, saudaraku. Theos, oke. Nah, sekarang Adinda ini mengaku Yesus sebagai theos atau sebagai kurios? sebagai theos lah, Kak. Oke, tunjukkan dalilnya. Tunggu, Kak. Kan belum siap tadi ininya, bicaranya tadi, Kak. Iya. Jadi brotherku, secara eksplisit Yesus tidak pernah mengaku theos. Justru dia menantang sifat keteosan dalam dirinya. Contoh, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua kehendak Bapa. Kedua, jangan panggil siapapun Bapa di bumi ini. Bapamu hanya satu, dia di surga. Kehidupan kekal mengenal engkau satu-satunya theos dan mengenal aku yang diutus. Dan bahkan segala firman yang telah engkau berikan aku sampaikan kepada mereka. Ini indikator banyak ayat yang kami bawa sebagai umat Islam yang kami kutip dalam kitab kalian membuktikan kalau dia itu tidak memiliki sifat keteosan. Gitu loh. Halo, ini besarkan ini. Ini orangnya udah nyampe. Saya, Masya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya Bang Novan? Bentar. Biar dia ngomong langsung. Aku putar kamera. Ya, tunggu. Bentar. Jangan dulu. Nanti kalau udah ada ustaz kita baru. Biar sama Petrus dulu. Yang lain masih sholat Jumat. Nanti aja Novan sabar dulu ya. Nggak lama-lama. Nanti kita dapat kabar dari Ustadz Abuya dulu. Ya baru kita atur ya. Nggak usah sekarang karena kasihan Petrus terabaikan nanti. Saudaraku, brotherku sabar ya, brother ya. Kita tunggu dari Ustadz Abuya. Kalau sudah monitor baru kita lanjut. Nah sekarang kita lanjut ke Petrus lagi nih. Sekarang Petrus Adindaku, apa yang mau disampaikan lagi nih? Bahas theos atau kurios? Tadi maksudnya gini, Kak. Kan Yesus itu Suaranya gedein Bang melakukan Petrus. mujizat. Terus kenapa rupanya kalau Yesus melakukan mukjizat? Bukankah itu bukti kalau dia bukan theos? Karena theos tidak butuh mukjizat. Yang bermukjizat itu adalah orang yang perlu dikukuhkan bahwa dia dari Tuhan. Seperti Musa bermukjizat belah lautan. Elia bermukjizat naik ke surga. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi kenapa? Kan Yesus juga seperti kakak bilang, kalau semua ada izin Allah. Ya, Allah. betul. Tapi Yesus tanpa izin bisa melakukan mujizat gitu. Mana coba? Mana Seperti yang dia bisa lakukan dari dirinya sendiri? yang menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta gitu kan. Itu dari dirinya sendiri? Ya. Oke, bagaimana pendapat Anda dengan perkataan Yesus sendiri? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan dijawab. Bohong nggak dia itu?
Apakah Yesus berbohong? Emang di mana Kak bisa Oke. itu tertulis Kak? Baca kitab Anda ya. Ada Bible di situ. Ada. Oke. Anda buka kitab suci Anda, dalam kitab Anda itu Yohanes 5:30, silakan. Silakan dibaca. Ustadz Abuya kalau sudah monitor ya kasih kabar ya saudara kita biar nggak lama-lama menunggu. Ada yang mau mualaf. Siapa nih? Ya saudaranya Novan. Masya Allah, barakallah. Bang Petrus jangan terlalu lama ngopi, nanti turun Bang Petrus. Teman-teman, yang bicara ini saya, Bang Erik itu mungkin sudah Jumatan, saya nggak tahu. Tapi yang lain itu Jumatan. Nah, Petrus jangan kalian suruh Jumatan, dia belum Islam. Saya kalian suruh Jumatan. Dada aja kalian nih. Saya ini Ya, nggak berjenggot. di Medan belum. Di Medan itu jam 12.42 baru hajan. Bozet naik ke atas aja lah daripada di bawah typing-typing. Siapa nih yang mau sebelum Petrus ngobrol saya sapa dulu nih Bang Jurdil dibuka dulu mic-nya Bang Jurdil silakan biar saya ganti nanti soalnya banyak orang Kristen di bawah yang antri loh. Banyak Iya. banget di bawah orang Kristen. Biar kita prioritas kanjeng Kristen nih. Kak Melani, Uni Ada izin Albert dulu ya, Nata. takut saya mau Ya. Jumatan dulu. Parkun dulu aja. Iya, Jumatan panggil dulu aja Novan. Novan. Novan setelah Jumatan baru ke sini ya. Mudah-mudahan Abuya sudah selesai. Nanti kalau ada Bang Zuma kita suruh ke sini untuk membantu mualafkan saudaranya Novan. Tapi kita clearkan dulu dengan saudara kita di sini. Siap, Putus Uni. standby dulu. Kalau Saya Jumat sapa dulu nggak Jurdil dulu. apa-apa. Heeh. Ya. Jurdil silakan Jurdil. Wah, saudara kita kepental. Ya, silakan Brother Jurdil. Apa yang mau disampaikan? Sorry ya, saya naikin yang Kristen di bawah dari tadi tuh antri saya lihat. Silakan Brother Jurdil. Oke. Pak Albert Nata sepertinya Kristen ya, saya naikkan. Lanjut. Sekarang pertanyaannya, Kak. Masalahnya Halo. Nata itu tadi bilangnya Sabar Pak Albert, sabar Pak Albert. Sebentar ya, Pak nyimak Jurdil dulu lagi ya. ngobrol. Silakan Pak Jurdil. Kakak tadi bilang itu kalau di Kristen itu apa menyesatkan orang kan gitu. Iya, menyesatkan dengan membawa doktrin manusia dan pengajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus. Itu statement saya dan saya bisa buktikan itu. Sementara kalau di agama kami atau di Alkitab kami yang Yohanes tuliskan itu memang perkataan Yesus loh, Kak. Dari mana Anda tahu kalau penulis kitab Yohanes itu menuliskan perkataan Yesus? Coba baca. 1 Yohanes pasal 1, satu pasal. Coba, pada mulanya firman bersama Allah. Allah itu perkataan Yohanes atau perkataan Yesus? Itu perkataan Yesus, Kak. Coba tunjukkan ke saya, buktikan. Gimana? Gimana? Datanya bukunya di sini Kak, nggak ada kuafal itu. Ya, saya bantah ya, saya langsung bantah aja dengan sumber dari kitab suci kalian sendiri ya. Saya punya aplikasi Alkitab Sabda. Alkitab ini legalitasnya tuh tidak bisa diragukan lagi ya, karena emang ini ada organisasinya ya. Kalian kalau mau cross check legalitas dari Alkitab Sabda ini, copyrightnya ini Yayasan Lembaga Sabda YLSA. Ini membawa komunal loh ya, bukan personal loh ya nih. Nih ya, perhatikan nih. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada lembaga hukumnya, ada badan hukumnya nih. Yayasan Lembaga Sabda YLSA ya. Artinya saya ini data kredibel nih. Kecuali kalian punya bantahan bahwa ini tuh penyesat nih yang tulis ini. Kita buka di sini kitab Yohanes ya. Menurut Bapak ini tadi Yohanes itu yang berkata adalah Yesus. Mana ini? Ya. Buka kitab Yohanes 1 pasal. Ya. Nah, Nggak mari kita ada. lihat. Oke. Lihat ini berwarna hitam atau berwarna merah, Pak? Yang mana, Kak? Ini Yohanes 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ini perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Ya, itu memang perkataan Allah kepada Yohanes sih. Oke, dari mana Anda tahu kalau Allah berkata kepada Yohanes? Berarti Allah berfirman kepada Yohanes. Iya.
Oke, coba tunjukkan kepada saya data yang Anda bawa untuk membuktikan bahwa ini adalah perkataan Allah kepada Yohanes. Bagaimana metode apa yang dipakai? Metodenya gimana tuh? Metode tafsirnya pakai apa? Pakai ilmu apa gitu? Bukan masalah pakai ilmu itu, Kak. Kan itu Yohanes apanya, kan itu nabinya, nabi Allah itu Yohanes. Yang bilang siapa? Ya di Alkitab kami. Ya mana dalilnya? Yang menulis kitab itu emang Yohanes. Iya. Siapa bilang? Nih. Di suratnya Yohanes yang dia tulis, bukan semuanya. Yang mana? Ini mau cari kitab Yohanes atau surat Yohanes? Beda loh surat Yohanes dengan kitab Yohanes. Yang mana abang ini? Bang yang konsisten lah. Pada mulanya firman-firman bersama Allah. Anda perhatikan ini dari Katolik ya. Ini juga lembaganya jelas loh ya. A Service, sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane loh ya. Siapa yang menulis Injil? Betul Kak Yohanes, teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini bukan kata saya loh, ini data yang saya bawa. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Ini masih spekulasi, Pak. Itu pun Irenaeus yang bilang. Tahap apa hubungannya Irenaeus dengan murid Yesus? Pembaca utama Yohanes tampaknya adalah kelompok orang Kristen Yahudi. Ini tampaknya Pak, tidak ada kepastian Pak, nggak ada data. Ini cuma diduga aja. Karena memang kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini Pak statement jelasnya Pak. Penulisnya masih misteri Pak. Tiba-tiba Anda bilang kepada saya bahwa itu ilham Tuhan kepada Yohanes. Anda pakai ilmu apa Pak bilangnya Pak? Dari mana Anda tahu? Kakak mengerti artinya itu kayak gitu? Ngerti lah. Masa saya nggak ngerti, saya yang baca? Kan saya bisa bahasa Indonesia. Itu artinya Kak, pesan Yohanes, makanya disebut surat Yohanes ya. Jadi memang orang-orang Bapak mau yang bicara surat Yohanes atau kitab Yohanes nih Pak? Beda Pak. Waduh. Bapak mau bicara yang mana nih? Bapak ini sebagai Kristen aja nggak ngerti kitab sucinya, klasifikasi kitabnya nggak ngerti. Mau ngajarin saya pula tentang Bible ini gimana ini orang-orang Kristen nih? Ya, Anda mau bicara tentang kitab Yohanes atau surat-surat Yohanes? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu beda Pak dengan kitab Yohanes Pak. Mau bicara yang mana nih? Bapak, sebelum ngobrol sama saya mau membantah saya minimal belajar dulu. Minimal ngerti dulu kitab sucinya. Kalau tidak bertanya saja. Biar saya yang jelasin, saya bantu jelasin gitu. Enggak begini Kak. Tadi katanya ucapan Paul, Yesus. Enggak, tadi Anda mengatakan di awal itu ucapan Tadi di awal Yesus. katanya Mana perkataan buktinya? Yesus. Sedangkan bahwa itu ditulis Yohanes saja nggak terbukti Bang. Gimana mau mengatakan bahwa itu dari Yesus? Sedangkan itu dari Yohanes saja penulisnya belum terbukti kok sampai sekarang. Maksudnya Kak, jangan Kakak yang suruh aku baca Alkitabku. Karena kami Kristen, kami tahu Alkitab kami. Kakak lah yang belajar. Buktikan kalau Anda ngerti, sedangkan surat Yohanes dengan kitab Yohanes saja Anda nggak ngerti, kok ngaku pula Abang belajar ini. Jangan sombong Kakak kali tahu Abang agama orang lain. Agama saya Kakak tahu. aja Kakak tahu, belum tentu. Saya tahu agama saya dan saya tahu agama orang. Jangan dasar kalau tahu pengetahuan agama saya? orang itu berarti Kakak percaya Yesus. Loh, kalau saya tahu agama Hindu berarti saya jadi Hindu gitu. Saya tahu agama ini gimana ini Pak cara berpikirnya Abang Jurdil ini? Bahwa kalau orang tahu tentang sesuatu bahwa dia percaya, saya tahu hantu berarti saya percaya hantu, mengimani hantu sebagai apa gitu. Ini apa ini Bang? Kakak tahu artinya kenapa itu karena belajar toh. Seperti begini. Itu karena belajar. Kata Yesus Siapa yang itu belajar Bang Albert? artinya Bentar. begini. Bang Albert yang belajar siapa Bang Albert? Ya Barifa. Oh iya, saya belajar. Nah, sekarang Jurdil, kamu dapat pengetahuan dari belajar atau dari mana? Apanya? Apa yang Anda omongkan itu, Anda mengklaim Anda lebih paham dari saya. Pertama, Anda nggak buktikan kalau Anda lebih paham dari saya. Antara surat Yohanes dengan kitab Yohanes saja Anda tidak bisa bedakan. Pengetahuan Anda yang tidak ada itu Anda dapat dari mana? Anda pernah belajar? Pengetahuan kami cuman Alkitab kami nggak kami ketahui. Alkitab Mari kita Kakak itu. buktikan. Makanya Saya aku bilang tanya sama kepada Kakak, Anda. Anda jangan tahu tidak? tahu agama orang lain. Ya udah, kan Anda lebih tahu tentang kitab Anda. Saya tanya, Anda tahu nggak apa arti Septuaginta? Artinya maksudnya? Kan inilah saya malah sombong banget Bapak Jurdil ini. Saya lebih tahu giliran tanya Septuaginta nggak ngerti. Padahal saya Islam. Berarti dia belum belajar. Barifa gini. Jadi itu nggak belum belajar dia. Nggak, beliau gini loh Bang Albert. Beliau belum belajar, tapi beliau mengaku bahwa beliau tahu. Kan kasihan orang seperti ini gitu loh. Kita Abang Albert harus punya tanggung jawab kepada beliau loh supaya mengajarkan beliau, Bang jangan sok tahu. Kalau belum belajar dulu sana gitu. Kenapa kita harus bilang begitu? Aku nggak perlu Supaya beliau dikasihani, tidak. Kak.
Anda nggak butuh dikasihani, memang. Tapi kami kasihan dengan Anda. Kenapa? Anda mengklaim tahu, tapi ditanya nggak tahu. Aku Kalau butuhnya Anda nggak kasih punya rasa Yesus, malu, bukan kasih kakak. Bang, kenapa Anda tersesat? Karena Anda itu sombong. Bukan sombong, memang bukan sama manusia aku. Nggak sadar butuh kasih sayang. Loh, Anda bilang nggak butuh manusia. Yesus itu manusia loh. Ini lagi blunder ini. Nah, apa pula Nah. manusia itu Yesus? Udah Bang Judi, udahlah. Yesus bukan manusia, ya sudah. Berarti Anda adalah antikristus. Yang Yesus barang siapa itu yang tidak mengimani bukan Yesus datang sebagai manusia, 100% Anda adalah antikristus. Ah, Ya, Anda kakak sombong baca, sekali. dengar ya, kakak baca itu Lukas. Anda jangan suruh saya dari Lukas Kejadian ayat- sampai Wahyu, saya sudah baca begini. walaupun saya tidak hafal loh. Kok malah nyuruh Iya. saya belajar Bible? 6 Makanya aku tahun loh saya bilang, belajar itu- Bible nih. Buktinya Tuhan Mbak Yesus Rifa itu sekolah ayat itu. 4, Bang, baca maaf Lukas Bang, pasal Rifa itu sekolah 2, itu, ayat, dia tahu. ayat 1 sampai 20. Baca di situ nanti kakak tahu itu Yesus. Siapa dia? Jangan Dia asal tahu baca-baca aja. Bang, dia itu Mbak Rifa ini belajar tentang Alkitab, soal penafsiran dari bapak-bapak gereja, soal tradisi suci, dia tahu semua itu. Ah, Begitu. makanya aku bilang, kusuruh kakak ini baca Lukas ayat 2 pasal 1 sampai pasal Lukas pasal apa itu? Pasal 2 ayat 1 sampai 20. Di situ nanti kakak ketahui ini itu bahwa Yesus itu Tuhan, yang lahir itu bahwa Tuhan, bukan manusia. Bantuan sama Bang Albert deh. Bang Albert silakan diurus temannya dulu, nanti baru ke saya Bang Albert. Siapa tamu Nggak baru? gini, Oh, ini Ya Kristen. gini loh, Mbak Rifa, kalau menurut keyakinan kami, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Sudah, Apa susahnya Bang sih Tuhan Albert? jadi manusia? Ya, Bang Albert ya, bukan Bang Julil, diam ya. Saya fokus dengan Bang Albert ya. Betul? Betul Bang Albert ya. Dengan Anda ya, oke. Siap. Kita bahas dalam ranah logika. Karena Anda berbicara tadi itu bukan Alkitabiah, tapi itu akal Anda tadi. Benar ya? Tuhan itu Maha Kuasa. benar. Iya. Oke. Saya uji pernyataan Anda itu konsistensinya. Boleh? Tuhan Anda bisa menjadi apa saja? Iya. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Soal penciptaan beda. Kalau kami, Mbak Rifa, pemahaman Islam dengan kami Kristen itu beda. Kalau iblis itu memang diciptakan oleh Allah menurut Islam. Tapi kalau kami Kristen, iblis itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi beda pemahamannya di situ. Kemudian Brother, coba diulangi statement Anda tadi, brother. Tuhan Anda bisa menjadi apapun. Mau dikoreksi nggak itu? enggak, yang penting positif loh. Cara berpikir Oke, positif. saya uji konsistensinya. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Silakan dijawab. Boleh saya jawab? Kak Rifa, itu pertanyaan konyol itu. Jangan bukan. Tuhan dijadikan Mbak iblis. Judin, biar. Konyol Karena itu. saya tahu Islam itu Allah menciptakan iblis. Dia khusus menciptakan iblis. Pada bulannya iblis katanya baik sih. Kemudian dia jadi jahat, ingin menyamai Tuhan. Kan gitu. Nah, kita tanya balik sama mereka, apa Allah mereka itu bisa jadi iblis juga? Ah. Saya jawab. Saya jawab. Makanya Oke. jangan Nggak berkata usah. bertanya, Oke. jangan dikonyol kakak. Saya Jangan konyol jawab. itu. Bukan, itu bukan pertanyaan konyol. Saya bisa jawab itu. Dan itu Gini, Mbak pertanyaan Rifa, bagus. sebentar, Mbak Rifa. Begini. Antara dua yang Pemahaman mana kami ini? ini. Satu yang Beda tertutup, pemahaman tolong. Mbak Rifa. Tolong dengar dulu. Duluan ini. Jurdil, Oke, kawan Jurdil Anda dulu, Albert tuh Jurdil. lagi Bang Albert, silakan. ngomong. Nah, Ini kawan Anda tolong lagi dengar ngomong dulu. loh. Soal pemahaman penciptaan iblis itu beda. Kalau kami, Saya lagi nggak ngebahas iblis loh. Saya Jadi potong bertanya. Enggak, kakak bilang Yesus itu bisa Dalilnya jadi ada. iblis. Berarti Kitab Allah Kejadian. kakak itu pun bisa jadi iblis Dalilnya juga. ada. Kalau tanya. Kitab Kejadian. Apa sih ini? Yang Nah, mana yang mau kasar ngomong ini? ya, Bingung Iya. aku loh. Si Jurdil dulu deh, Bang Albert diam dulu deh, Jurdil. Ya, Bang Albert, Yang diam dulu sekarang, mengatakan Jurdil, silakan. Tuhanmu itu bisa jadi iblis, kawanmu si Albert. Karena dia bilang Tuhanmu bisa jadi apa saja. Dengarkan saya, Jurdil. Yang mengatakan Tuhanmu bisa jadi apa saja itu si Albert. Apa saja itu termasuk tai, termasuk Aku iblis, dengar termasuk tadi bukan wanita bisa setengah apa pria. saja selain iblis. Kakak yang Loh. bilang begini, apa Sejak Tuhanmu itu kapan si bisa jadi Albert iblis? bilang Tuhan saya bisa Ah. menjadi apa saja kecuali iblis? Allah Hebat itu kan banget bisa nih jadi si iblis. Jurdil. Nggak Makanya bisa aku lah, bilang, nggak mau. itu pertanyaan Nggak konyol. bisa.
Ini Jurdil ini kayaknya nggak sehat ini. Ada sesuatu Aduh, yang lain. kakak, makanya jangan menghina agama lah. Yakini Kenapa malah kau Jurdil? Kami yakini keyakinan kami. Apalah kau Jurdil? Udahlah Jurdil turun dulu aja lah, nggak kayaknya forumnya Malas sekali berat aku buat. nengok-nengok ini hina-hina Ya udah Kristen. turun. Nggak ada yang hina Kristen di sini. Kau yang menghujat Kristen dari tadi ya, dengan mempermalukan agama Kristen. Iya, Kau di ini hadapan udah kami, ya. mulai tantrum teman-teman. 10 orang berbeda satu mawar, teman-teman kasih Uniripa. 10 orang berbeda di sini kayak sudah mulai tantrum. 10 orang yang berbeda satu mawar, teman-teman kasih Uniripa. Izin. Dibuka dulu Izin mic-nya teman-teman, Kristen ya, izin. Bung Tau. Selamat siang. Kristen ya. Ya, Oke. Kristen. Oke. 10 Bang orang Albert, berbeda satu mawar saja. tunggu Izin. dulu ya, menyimak dulu Bang Barakallah. Osmani. Bang Albert dibuka mic-nya, Bang. Oke, silakan. Belani, selesai dulu Bang Erik ngomong. Double Oh, iya, Belani iya. sama Bang Erik ngomong. Oke, Sakit oke. kepala. Silakan, Bang Albert. Gak, Melani delay sepertinya Uni. Iya, delay dia. Jadi kita tuh double sama dia, sakit kepala. Soalnya suara Bang Erik kan dengung tuh. Aku pusing kalau terlalu banyak suara. Nah, silahkan Albert ulangi statement tadi. Tuhan saya bisa menjadi apapun. Sudah, tidak perlu ulang. Saya Udah tanya tahu. loh. Mbak Rifa kan udah. Kenapa tadi giliran kan ngerti diuji toh. statementnya? Brother, saya ini bukan orang yang mau diajak bodoh bareng loh. Maaf banget loh. Saya udah belajar capek-capek tiba-tiba diajak bodoh bareng. Anda bilang Tuhan Anda bisa menjadi apa saja. Saya cuma menguji konsistensi ucapan Anda itu. Oke. Kalau ditanya ke saya, Tuhan saya bisa menjadi apapun yang dia mau. Bukan menjadi apa saja menurut kehendak saya. Tapi masalahnya Tuhan saya tidak pernah menyatakan dia mau jadi iblis. Tidak pernah mau mengatakan dirinya jadi makhluk. Kenapa? Karena dia sudah kunci. Dia sudah kasih tahu kami bahwa dia laisa kami syai'un. Kami umat Islam sudah tahu Tuhan kami tidak mungkin menjadi apapun. Yaitu makhluk. Kenapa? Karena dia sudah katakan bahwa dia berkehendak. Berkehendak itu artinya apa? Dia melakukan apapun yang dia mau. Dia lakukan apapun yang dia mau. Oke? Sekarang saya tanya. Tuhan Anda itu bisa menjadi apapun. Maka bisakah dia menjadi iblis? Silakan jawab. Kalau secara logika, iya. Bisa. Iblis bisa, tai bisa. Ngerti Mbak Rifa? Oke. Teman-teman perhatikan ya. Tuhannya orang Kristen sewaktu-waktu bisa jadi tai. Enggak loh. Hati-hati kalian Itu lihat tai logika. nanti-nanti. Itu menurut saya. Iya. Iya kan Tapi saya kan- terima kan. Ya menurut saya, Saya kan jangan nggak tolak. menurut Kristen, jangan menurut Kristen, menurut saya. Saya kan tidak menolak Anda. Menurut Bang Albert, Tuhannya sewaktu-waktu bisa jadi tai. Hati-hati kalian lihat tai. Boleh, Takutnya itu tapi Tuhannya jangan- menjelma loh. Wah, sebentar. Enggak Tapi gini loh jangan- Bang, saya harus kasih tahu ini. Kenapa? Hati-hati kalian umat Islam. Suatu saat kalian lihat iblis, jangan kalian tuduh iblis dulu. Jangan-jangan itu Tuhannya Kristen. Hati-hati Enggak kalian loh, dengan gak tai. bisa. Loh, katanya Saya nggak bisa. mau bawa Gimana Kristen. sih ini? Ya, Ya enggak, maksudnya hati-hati enggak. dengan Tuhan Bang Albert. Yaudah nggak usah bawa Kristen deh. Hati-hati kalian umat Islam. Nanti sewaktu-waktu kalau kalian ngelihat tai, hati-hati jangan diinjak dulu. Jangan-jangan itu Tuhannya Bang Albert lagi menjelma loh. Kalian selidiki dulu Arifah. itu. Tanya dulu. Loh, harus saya takut nanti ada Tuhan orang keinjak nanti ketika dia menjelma Bang, karena Tuhan Anda bisa jadi jelma jadi tai. Nah, itu menurut siapa? Ya. Menurut siapa? Menurut siapa? Abang Albert. Nah, Oke, pertanyaan saya terima, saya, aku terima. ketika Tuhan Abang bisa menjadi tai, apakah ketika dia jadi tai, dia adalah Tuhan ketai-taian atau Tuhan ketai-taian atau tai murni atau Tuhan murni? Silakan dijawab. Menurut saya. Iya, Oke, menurut Bang menurut saya, Albert. oke? Iya. Oke. Kalau menurut saya, iyalah. Dia ya jadi tai kan ya makan siapa coba? Yang makan siapa? Kemudian tai ini bisa jadi Tuhan sampah. ketai-taian gitu atau tai ke Tuhan. Ini nih kenapa saya katakan umat Kristen sibuk menista Tuhan, sibuk menyimpangkan ajaran Yesus, Unirifa sibuk memuliakan Yesus dan Tuhannya dan meluruskan ajaran Yesus. Itulah kesibukan saya tiap hari. Saya Kalian bilang tahu Tuhan Mbak Rifa. kalian bisa Saya jadi tiap hari tai. nonton. Begini loh, ada hal yang berbeda, sangat berbeda di kita. Mulai dari hal penciptaan. Islam mengakui bahwa iblis itu memang diciptakan Kalau oleh di Kristen Allah. iblis itu diciptakan nggak? Enggak. Berarti ada yang menciptakan iblis selain Tuhan. Itu sebutan, Pak. Itu sebutan. Itu kan malaikat yang jatuh dalam dosa. Bang, Maka malaikat beri yang nama jatuh dalam dosa iblis. itu diberi nama iblis. Diciptakan nggak dia?
Apanya? Malaikatnya diciptakan. Ya sudah, berarti iblis diciptakan karena iblis itu istilah untuk malaikat jatuh. Sekarang saya tanya nih, Iblis ada Albert, karena kendak. Yo, loh, nggak gitu, iblis Mbak. itu kan malaikat yang jatuh, berarti itu Iya. diciptakan. Sekarang saya tanya, Anda bapak nggak? Oh enggak gitu, enggak, sabar dulu, Saya tanya. sabar dulu. Dengar, lihat. Si Bu Unirifa meluruskan ajaran Yesus supaya tidak disimpangkan. Bang Albert sibuk menghina Yesus, mengatakan bisa jadi tai. Sekarang mengatakan bahwa iblis nggak diciptakan. Nah, Maka gini loh. Bang Albert Nggak dengan bisa, nggak bisa. Saya konsekuensinya tahu gini. arah Bang pembicaraan Albert sedang Rifa saya tahu. mengatakan Enggak. ada Tuhan lain selain Yesus yang mampu ciptakan iblis. Bahaya nih Bang Albert nih, menghina Yesus mulu kerjaannya nih. Iya. Justru loh, kami itu sangat menghormati. Apalagi dia Tuhan, kami Kalau sembah. abang menghormati, kata abang iblis saja bukan dia yang ciptakan. Berarti iblis ada yang ciptakan selain dia. Wah, ada kekuatan hebat selain dia nih. Ah, parah nih orang Kristen nih. Ya, bukan. Aduh. Enggak gitu. Kami lihat. Makanya beda ajaran. Iblis itu kami tidak pernah hormat. Namanya iblis itu kami tidak Loh, pernah yang hormat. nyuruh abang hormat sama iblis siapa? Yang saya tanya itu, abang kan tai itu diciptakan Tuhan nggak? Abang hormat sama tai? Emangnya setiap diciptakan Tuhan abang hormati? Terus Bang, kenapa? tai itu diciptakan. Sekarang begini, kenapa mesti Mbak Rifa selalu ngomong tai sih kalau ngomong Tuhan? pasti Karena ngomong- saya ingin membuktikan kalian itu menista Tuhan kalian. Saya Enggak bawa lah. satu makhluk, satu esensi yang sangat jorok, yang sangat. Kalian gini, ini saya buktikan kalian menghina Tuhan. Sabar. ya. Tuhan Maha Kuasa nggak? Bentar. Tuhan Maha Kuasa nggak? Tuhan Maha Kuasa. Sekarang begini, yang beri pertanyaan ke saya siapa? Kenapa Mbak Rifa, lari kan? nih? Bentar dulu, Anda lari. Saya belum selesai dengan itu. Anda tadi memframing. Dengan teman-teman perhatikan ya. Ketika Bang Albert ini mengatakan, saya kok ngomong-ngomong tai mulu dari tadi? Karena saya ingin membuktikan kalau kalian itu menistakan Tuhan. Kenapa? Enggak lah, Kalian, enggak. bentar, saya buktikan nih. Kalian percaya dia menjadi manusia yang punya tai. Kecuali kalian bilang Yesus nggak punya tai. Akui dulu kalau dia nggak punya tai. Nah, sekarang dengar dulu. Dengar ini. Mbak Rifa. Iya. Sedangkan Mbak Rifa, kalian, Mbak Rifa. tunggu dulu. Kalian tahu tidak? Ketika kalian katakan dia adalah penebus dosa, kalian sedang menyamakan dia dengan tai lembu. Karena tai lembu adalah korban penebus salah dalam perjanjian lama. Kalian katakan dia tai. Tadi Anda bilang dia bahkan bisa menjadi tai. Anda yang mentai-taikan dia. Sekarang saya akan tanya kepada Anda. Oke, saya sepertinya bahaya ini Mbak akunnya. Rifa kan yang tanya ke Melani, saya. naikkan. Tuhan Bentar, Anda bentar. bisa jadi Saya tai naik nggak? Ya, Anda bilang bisa. Kenapa nih? Melani, Dia Maha ini turun Kuasa. dulu. Ini pakai akun besar dulu ya. Bentar, akun Oke. kecil. bentar. Tunggu ya. Uni kayaknya kena report tuh. Abuya belum balik ya Mel? Belum, masih sholat Jumat. Oke. Ini Moskow nih Oten juga ya? Iya bang, saya Kristen bang. Ya, Oten yang di atas. Lo denger Mel, aku tuh selalu dibilang bang. Padahal jelas nama gue mesti ditambahin bunda kali depannya. Biar. Uni Rifa, lanjut. Oke, lanjut. Sekali lagi ya. Saya menunjukkan bahwa kalian tuh menghina Tuhan kalian dari tadi, Bang Enggak. Albert. Tidak. Loh. Yang bilang Karena Tuhan bisa jadi tai siapa, Bang? Saya atau Anda? Bentar, Mbak Rifa, kenapa sih selalu potong saya punya ngomong? Mbak Rifa, Iya, Bang. dengar dulu. Aduh, Tuhan private. itu kan maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Mbak Rifa tanya ke saya, Tuhan bisa jadi tai enggak? Terus saya bilang bisa karena dia maha kuasa. Ya udah, berarti Anda menghina Tuhan dengan Nah mengatakan sekarang dia bisa jadi tai. pertanyaan balik untuk Mbak Rifa. Kenapa sih kalau omongnya Tuhannya kami selalu yang negatif dalam pikiran? Kenapa? Siapa yang mengatakan Tuhan bisa jadi tai? Anda. Kok dituduh saya yang negatif kepada Tuhan Anda? Yang mengatakan Tuhan Mbak itu Rifa manusia dengar Anda. dulu. Kok saya? Sebentar. Apa-apaan ini? Sebentar. Saya bingung Mbak ini, Rifa. Mana? Kasih En. Jangan gitulah. Kasih cantik. Begini, Kok malah begini, nuduh Mbak. saya Begini, merendahkan dengar Tuhan dulu, Mbak Rifa. Lanjut. Mbak Rifa kan tak. Sibuk makan lagi nih. Dengar Anda ngomong apa. Lanjut aja. Lanjut aja Bang Tadi kan Albert. Ya, tadi kan Mbak Rifa ngomong, tanya ke saya, Tuhan Anda bisa jadi tai enggak? Ya karena dia maha kuasa, jadi apa saja bisa termasuk jadi tai.
Sekarang saya tanya Terus, sekali lagi nih, sekarang saya Bang. tanya balik. Bang, Abang Tuhan ini- Anda bisa jadi, sebentar, saya tanya balik. Tuhan Anda bisa jadi Nabi Muhammad nggak? Tuhan saya bisa menjadi yang dia mau, bukan yang saya mau. Itu Anda Iya, mau Tuhan dia jadi sama Nabi aja. Muhammad. Loh, Sama beda aja. lah. Beda lah kalau Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi tai. Saya soal bilang Tuhan saya bisa. Ya astaga. Ini gimana Balik nih orang lagi kok soal- maksa nih? Bukan. Ini soal kepercayaan, Anda kan Mbak Rifa. memaksa. Iya emang soal kepercayaan. Anda bilang Iya, begini toh. loh. Tuhan Anda bisa nggak jadi Nabi Muhammad? Berarti yang menginginkan Tuhan saya jadi Nabi Muhammad Anda kan? Saya bilang Tuhan saya bisa yang jadi Berarti yang yang dia mau, menginginkan bukan tai yang Anda Anda kan? mau. Enggak, pertanyaannya Apa sih sama ini? saya berikan. Ini Berarti ngomong yang, apa sih? Bang Erik kayaknya masuk aja. Saya nggak ngerti bahasa dia serius. Bang Erik aja, terlalu tinggi bahasa dia. Kalau untuk bodoh-bodohan Abang Albert menang. Bang Erik bantuin dulu dong Bang Albert bahasa nggak Indonesia. bisa loh, Silakan. bukan begitu. Gini loh Mbak Rifa, apa namanya? Jangan gitulah. Selalu kalau ngomong tentang Yesusnya kami selalu Saya negatif sudah aja. jawab tadi. Nggak bisa. Tuhan saya itu bisa yang jadi ya. Tuhan saya bisa jadi yang dia mau, bukan yang dimau manusia. Bisakah Tuhan jadi Benar, Nabi Muhammad? itu Anda yang minta. Bisakah Tuhan Ibu Unirifa jadi manusia? Itu jadi Nabi Muhammad. Itu Anda yang minta. Tuhan saya jadi yang dia mau, bukan yang dimau makhluk. Karena Tuhan saya tidak terikat dengan kehendak makhluk, dengan perintah makhluk. Nah, Anda tadi jawab sendiri, Tuhan Anda bisa jadi tai. Anda yang bilang, bukan saya. Kok saya yang dituduh merendahkan? Lucu kalian ini loh. Kalian sibuk menghina Tuhan, kalian pula nuduh orang lain menghina Tuhan. Kami meluruskan, memuliakan Tuhan, kalian mengatakan kami menghina. Ada-ada ya kalian ini. Heran saya. Bukan, begini Mbak Rifa. Apa-apa ya tadi tuh. Mending saya makan loh daripada Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi tai. Bisa nggak Tuhan Anda jadi bakwan? Biar saya sampaikan ini. Wahai kalian Bisa, yang bikin bakwan, bisa. hati-hati loh. Bisa kan Ya, jadi bisa. bakwan kan? Hati-hati kalian yang makan bakwan. Jangan kalian crosscheck dulu. Jangan-jangan itu Tuhan yang menjelma loh. Hati-hati kalian. Karena bisa berpotensi Tuhannya Abang Albert ini suatu saat bisa jadi bakwan. Jangan sembarangan makan Mbak Rifa bakwan ngerti kalian. kata Hati-hati maha kalian kuasa loh. nggak sih? Mbak Rifa ngerti Maha kata kuasa maha artinya kuasa apa? nggak sih? Maha kuasa artinya apa? Kuasanya itu terikat dengan kekuasaan dia. Dia yang berkuasa, bukan Anda berkuasa atas dia. Tapi ketika Anda bilang Tuhan Anda bisa jadi bakwan, itu Anda yang menghendaki Tuhan Anda jadi makhluk. Kalau Tuhan saya itu dia yang Kebalik menjawab. ngomongnya. Kebalik Kok ngomongnya kita itu loh. balik? Kebalik Kok ngomongnya. kebalik? Iya. Loh, Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi bakwan loh. Bukan Tuhan Anda yang bilang loh. Kecuali Tuhan Anda dalam kitab suci, saya bisa jadi apapun. Kalau dalam Al-Quran, Allah saya katakan, Allah laisa kamitslihi syai'un. Apa arti laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Artinya, apapun yang Allah kehendaki, itu kehendak dia. Bukan kehendak saya. Ketika saya katakan, ya Allah, bisa nggak Allah jadi bakwan? Berarti saya yang pengen kan Allah jadi bakwan? Maka Allah menjawab, Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya mustahil Allah jadi bakwan, karena menjadi bakwan itu bukan kekuasaan, tapi kebodohan. Bisa nggak Anda Dengar dulu, makan Mbak Rifa. kotoran? Ya, Saya tanya. udah. Saya tanya, Coba tanya Mbak saya tanya Rifa. dulu. Mbak Bisa Rifa. nggak Anda makan kotoran dulu? Anda bisa nggak Bentar, makan bentar, kotoran bentar, Anda bentar. sendiri? Bentar dulu. Anda bisa tak makan kotoran Anda sendiri? Saya tanya. Loh kok pertanyaannya gitu sih? Saya tanya bisa dan nggak bisa. Saya tanya bisa tidak. Kenapa sulit sih kalau menjawab pertanyaan saya? Anda bertanya harus saya jawab. Saya jawab. Bisa tidak Bang Albert makan kotorannya sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Bilang. Ya itu jawabannya. Saya nggak mau Kenapa jawab. giliran Tuhan Anda bisa jadi tai, Anda nggak bisa makan kotoran Anda? Inilah kalian memuliakan diri kalian, melecehkan Tuhan kalian. Betul kata saya. Dari tadi saya sibuk mengajarkan ajaran Yesus sehingga memuliakan dia dan Tuhannya. Kalian sibuk menista Yesus dari tadi dan memuliakan diri kalian. Kalian itu sok dari tadi. Kalian bilang kalian lebih paham kitab kalian. Kalian bilang kalau kami nggak boleh makan tai, nggak bisa makan tai. Giliran Tuhan kalian bisa jadi tai. Inilah kalian. Kalian umat yang betul-betul mengingkari ajaran Yesus dan merendahkan dia pada titik terendah dengan mengatakan dia bisa jadi tai. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak kami miliki. Kami jangankan ya menyandarkan kata TAIK dengan Tuhan kami, bergetar hati kami. Bergetar hati kami. Satu kalimat sama selaras dengan nama Tuhan kami dengan kata tokai tadi. Bergetar jantungku. Takut aku akan murkaku. Kalian katakan Tuhan kalian bisa jadi tokai loh. Ini yang kami tidak miliki, brotherku. Pemikiran kotor seperti ini yang kami nggak miliki. Giliran Anda bilang tidak bisa Anda makan kotoran. Mbak Rifa, Ini kalian sebentar. Mbak Rifa ngomong terlalu banyak ini. Karena Anda menghina, ngomong terlalu Anda banyak. menghina Sekarang- Tuhannya orang Kristen di sini, yaitu Yesus. Anda katakan bahwa Tuhannya orang Kristen bisa jadi tai. Parah. Parah Makan dari gimana? selera aku. Yang Gara-gara di ngomongin tai pertanyaan nggak siapa? dari selera aku makan nih. Loh, Anda, saya tanya, bisa nggak Tuhannya orang Kristen menjadi tai menurut Anda?
Terus saya jawab, iya, karena dia apa? Maha kuasa. Dengar teman-teman, Tuhannya orang Kristen bisa jadi. Bang Erik, Jadi Albert. abunya. Jadi ginilah betul-betul hina Tuhannya mereka, bisa jadi tai, bisa jadi iblis. Astagfirullahaladzim, pusing pala aku mikirkan ini ya. Aku juga gemetar loh bicara ini loh. La haula Bukan, wala gini loh Mbak Rifa. quwwata illa billah. Begini Mbak Rifa. Takut Saya aku ya Allah. awalnya ngomong bahwa Tuhan itu karena dia maha kuasa bisa jadi manusia. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Apa susahnya? Dia maha kuasa. Terus Mbak Rifa ngomong, kalau jadi tai bisa gak? Kok bisa pikiranmu itu ke tai gitu loh? Karena manusia itu punya tai di dalam badannya. Dengan mengatakan Tuhan bisa jadi manusia, sama saja dengan mengatakan Tuhan juga jadi tai. Gitu. Sekarang gini ya, tidak menghormati. Emangnya di dalam diri manusia nggak ada tai? Di hidung ada tai, di perut ada tai, di telinga ada tai. Loh ini gimana ini? Jadi manusia itu including dengan tai yang ada dalam badannya. Ini gimana sih brother? Justru saya kasih kata tai ini supaya Anda tersadar. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan jadi manusia, sama saja dengan mengatakan Tuhan jadi tai. Karena ini dalam banyak diri yang manusia ada nonton tai. Mbak Rifa. Begini Mbak Rifa, ini banyak yang nonton loh. Ya terus memang saya tahu bilang 3,9 yang nonton kok. Kamu selalu bertanya, masa kamu selalu bertanya tuh, atau para muslim selalu bertanya dan selalu ngomong, kok Tuhan kamu jadikan manusia? Terus jawabannya seperti ini, jawabannya begini. Apa susahnya sih? Wong dia maha kuasa. Dia bisa jadi manusia. Sebentar. Saya tanya. Sebentar. Dia bisa jadi manusia karena dia maha kuasa. Terus tiba-tiba di dalam pikirannya Mbak Rifa ngomong tentang tai. Kalau begitu Tuhan Anda ngomong ke saya bisa dari tai. Kok dasar pemikiran apa ini Bang? Apa? Saya coba terangkan lagi ya. Ustadz Abuya sudah monitor? Ada yang mau mualaf? Tidak usah terangkan. Justru muslim tidak menghormati. Kok saya nggak boleh terangkan? Dengar. Ustadz Abuya ada Ustadz Abuya. Islam berhenti dulu. Ricu Komal ini. Mau makan dulu lah. Ustadz Abuya ada. Ini ada yang mau mualaf nih. Albert diam dulu. Kata Novan ya. Oke lanjut. Si Novan mau mualaf saudaranya Abuya. Abuya monitor. Nanti kalau ada yang bisa bantu untuk mualaf, siapa aja terserah, atau Abuya sendiri juga boleh. Ini Novan nanti kalau sudah monitor kasih kabar. Abis makan Abuya langsung ke sini, langsung kita proses syahadatnya. Siap, Novan ya. lanjut. Saya selesaikan dengan si Albert. Albert. Ya. Tuhanmu begitu mudahnya jadi manusia, betul? Tidak sulit bagi dia jadi manusia, betul? Ya. Kenapa Tuhanmu sulit mengampuni dosa manusia? Tuhan apa? Kenapa Tuhanmu sulit mengampuni dosa manusia? Ya urusan muslim. Kalau pertanyaannya kenapa? Gila, itu urusan muslim. Jangan, karena Kok saya gitu? bukan. Ketika Tuhan kau berkata, Tuhan saya jadi manusia itu mudah kok bagi dia. Tapi kenapa Tuhan kau sulit mengampuni? Sulit mengampuni apa? Ya astaga, justru kematiannya. Berarti dia bisa mengampuni. Dengar, justru kematiannya di kayu salib itu menebus dosa, mengampuni ya, manusia. Itulah sulitnya mengampuni. Karena Tuhanmu nggak bisa mengampuni tanpa dia mati dulu, betul nggak? Ya astaga. Nah, lihat. Ini nih. Jadi manusia dia gampang, mudah. Giliran mengampuni dosa dia harus mati dulu. Bisa nggak Tuhan mau mengampuni tanpa mati? Dengar, sebentar. Giliran saya ngomong. Jangan putar balik itu. Sekarang saya mau tanya. Balik. Kenapa Tuhanmu selalu pakai bahasa Arab? Mana ada Tuhan saya selalu pakai bahasa Arab. Dalam Al-Quran dikatakan kami, ini apa sih Albert nggak nyambung nih Enggak, makanya dalam Al-Quran gitu. Allah apa sih Albert? Allah berkata dalam Al-Quran, Rasul itu diutus menggunakan bahasa kaumnya. Bahkan dalam riwayat hadis, semua manusia berkata di hadapan Allah tanpa penterjemah. Tanpa penterjemah dalam riwayat hadis dikatakan nih, nanti kami semua manusia akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Allah nih, kau dengar ini kami kalau kami umat Islam nih nggak kayak kau kalau bicara pakai asumsi liar nih. Kau tengok ini. Pakai apa? Nih. Kemudian pada hari kiamat pasti setiap orang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah. Orang Batak, orang Minang, orang Manado, orang Ambon, Amerika, Inggris. Di mana antara dirinya dan Allah tidak ada tabir dan tidak ada penterjemah. Nih, berarti terus Tuhan kami bisa bahasa apa saja. Bedanya Yang kutanyakan itu adalah yang kau bilang tadi, Tuhan kau mudah jadi. Apa sulitnya bagi Tuhan menjadi manusia? Sekarang kutanya, bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa mati?
Ini katanya Tuhan kok bisa apa aja? Dengar. Pertanyaanmu pertanyaanmu tadi ada 2. Sulit menjawab pertanyaan saya dengan jelas teman-teman. Kenapa? Karena dia secara naluri tahu ketika dijawab pertanyaan ini dia blunder. Makanya dari tadi dia lari-lari ke Allah lah yang bicara. Saya kasih dalil ini supaya membantah kau yang mengatakan Allah itu berbahasa Arab aja. Udah. Saya tahu Barifah itu kan ahli kitab juga, belajar tentang kitab suci. Tahu perjanjian lama gak? Tahu perjanjian lama gak? Apa perjanjian lama itu rupanya? Yesus dibuatkan dari perjanjian lama itu, dari zaman para nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Pasti kamu tanya seperti itu nanti. Kami tahu. Lah iyalah. Masa saya percaya aja kata kamu, orang saya yang belajar kok. Karena saya belajar makanya saya nggak percaya sama omonganmu. Marifah, saya sering nonton kamu loh. Saya sering nonton kamu. Ya nggak, bukan urusan saya lah bang. Abang sering nonton saya. Yang penting abang tunjukkan saja setiap omongan abang ini. Mana datanya? Bahwa Yesus dibuatkan dan Anda. Saya ada bawa kitab suci. Aduh udahlah bang ya. Bang gini aja bang. Bentar lagi ada mualaf bang ya. Saya di tempat kerja. Saya di tempat kerja. Soalnya saya di tempat kerja. Ya udah kalau gitu jangan banyak komen dulu. Nanti bawa Bible dulu ngomong sama saya. Ini dari tadi kalian ya. Saya dari tadi sibuk mengajarkan isi kitab suci kalian dengan membawa perkataan Yesus yang eksplisit memuliakan Yesus dan Tuhannya. Kalian merendahkan dari tadi. Sebentar Marifah. Yang kami tidak setuju begini. Kalau mau memualafkan orang, jangan pernah membawa agama lain. Yang memualafkan orang siapa? Saya nggak pede kali Anda, brother. Mu'alaf itu bukan pilihan saya, tapi mu'alaf itu adalah izin dari Allah dulu. Dengan catatan harus berakal. Si Novan saudaranya bisa mu'alaf di sini karena dia berakal. Emang Allah mau turun ke kamu bilang bahwa ya udah marah saya izinkan. Udah Bang Abed. Sekarang gitu. Giliran gantian. Bang Abed gak ada ilmunya nih dari tadi kagak ada data, udah tunai dulu. Nah, Bang Moskow, selamat sore Bang Moskow, dibuka mic-nya. Gantian. Sore, Mbak. Sore. Silakan. Bang Moskow, Uni kayaknya mau makan dulu. Bang Moskow sama Bang Erik. Bang Erik monitor. Oh ya boleh. Bang Erik. Iya, Bang Erik monitor. Bang Erik. Dia close mic berarti dia mau makan dulu. Bang Erik monitor. Bang Erik kalau nggak nyaut nih saya turunkan Bang Erik nih. Bang Erik monitor. Azan. Oh, masih azan Mbak. Nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya Bang Erik, azan ya azan. Sama Bang Erik sekarang. Assalamualaikum ya. Aziz, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Erik mah sama Kolu aja sama Kolu. Itu aja ya, sama Koko aja Koko kan sama saya waktunya ya, sama ya. Jumatan. Lanjut. Ya, ada ban serep sini sama ban serep aja. Oh, Moskow nih di bawah. Kak Aziz, silakan ya. Sama Bang Moskow. Tip. Saya mah udah turun Jumatan. Abang, apa kabar? Sehat Bang. Abang apa kabar Bang? Alhamdulillah. Novan, nanti kalau ada yang mau mualaf, mau pakai Bang Zuma, mau Bang Zuma yang mensyahadatkan, waktu kami kan sama, kebetulan Bang Zuma kan lagi di Medan, mungkin jam 1 lewat nanti bisa ku kabari Bang Zuma ya, Novan. Iya Novan dia turun kayaknya, naik lagi Novan. Novan siapa? Mungkin dia habis selesai sholat Jumat. Gampang nanti saya telepon dari mau syahadat. aja dulu lanjut. Nanti saya telepon di WA Novannya. Lanjut. Oke, lanjut ke Aziz, silakan sama Bang Moskow, waktu dan tempat silakan. Moskow, Bang Moskow. Iya, Bang. Jadi kita agak ke Inggrisan dikit biar ada keren, padahal nggak bisa ngomong gitu, Bang. Iya, Bang. Gue juga nggak ngerti Inggris sebenarnya, Bang. Nah, ya udah kita jangan ngomong Inggris, Bang, biar nggak diketawain tuh. Iya, oke, Bang. Nah, Abang nih apa, Protestan apa Oneness? Gue Kristen, Bang. Kristen. Yeah. Kristen ini maunya ke apa? Ke murninya. Tadi kan gue dari tadi di sini kan Bang, gue nyimak gitu kan. Tadi kan katanya Bunda Uni ya, katanya kan ajaran kami itu menyesatkan kan Bang. Gue mau bertanya nih, emang pernahkah lihat orang Kristen yang sesat, atau adakah berita yang mengatakan orang Kristen sesat? Kalau dibilang ada orang Kristen, Ko Ajis, bener lo kan mantan Kristen Ko Ajis. Masa lo bilang sesat sih? Lo mantan Kristen, ingat lo. Gimana sih Ko Ajis ini? Lanjut. Saya lah yang sesat dulu. Saya jangan dikasih.
Nah, saudara-saudara jangan dikasih bunga mawar sebab mawar itu untuk TikTok dan poin yang didapat oleh pembicara juga akan dipotong oleh TikTok. Jadi dia double kalau kasih mawar. Jadi lebih baik yang lain kopi atau ikan cuek nggak apa-apa, ikan teri juga nggak apa-apa. Kirimin sini ke saya kasih alamat. Saya ini contohnya Bang Moskow. Ya Bang. Contohnya orang Oten yang tersesat dulu. Oh ya Bang, jadi kan gini Bang ya, kalau dari gua tangkap ya tadi dari pernyataannya Uni kan bahwa ajaran kami itu menyesatkan kan Bang. Tapi kalau kita lihat kembali ke asal kan, mau gimana juga ya kita lihat aslinya di berita itu kan abang mereka yang menyesatkan kan, buktinya ada teroris, ada ISIS ya kan. Oh, iya telur asin itu udah kita Ya jitakin. itu nggak nyambung Bang. Masa teroris dikatakan penyesat? Keutamaan Jumatan Bang Erik. Sekarang kalau Iya, lagi di jalan Koko, saya lagi sebenarnya saya gatal dari tadi cuma Uni Rifa pula di. Ya nggak mungkin kita mendahului beliau. Gini Bang, kalau maksud gue gini Bang, sebenarnya kan ajaran itu. Lanjut. Saya dari dekat masjid kok. Lanjut. Gini Bang, maksudnya gini Bang. Host, izin parkun ya host. Ajaran itu sebenarnya nggak ada Lanjut, yang Erik. menyesatkan. Sing husuk. Lanjut. Ya Bang, maksudnya ajaran setiap agama Masuk itu di jalan. nggak ada yang menyesatkan Bang. Ajaran setiap agama itu nggak ada yang menyesatkan. Cuman cara penafsiran masing-masing orang aja yang salah gitu kan. Jadi kalau dibilang ajaran kami menyesatkan itu kurang pas kayaknya Bang. Oh gitu ya. Tapi bukan saya yang ngomong ya, tapi insya Allah Ya. kalau mau bahas itu saya bisa. Jadi tapi sebelumnya Bang Erik, saya nggak usah dijawab. Nanti ketika di antara dua khutbah, tolong doakan saya sebab saya pecah pembuluh darah kaki sampai sekarang masih pincang. Walaupun udah nggak bengkak. Ya alhamdulillahnya di pembuluh darah kaki bukan di kepala gitu. Jadi saya kan ada hipertensi kayak gitu. Tolong doakan ya. Insya Allah. Ya oke. Ya, amin insya Allah. Bang, soal telur asin teroris dan segala macam itu mah Bang, itu mah saya setuju itu sesat. Ya kan berarti abang setuju sesat kan? Terorisnya. Iya berarti oknumnya kan. Nah, oknumnya. Ya, bukan ajarannya kan? Oh, enggak, maksudnya oknumnya itu sesat. Ya, ajaran telur asin, ajarannya enggak kan? Loh, nah sebentar. Oknumnya itu sesat. Ajaran telur asinnya sesat, tapi purenya agamanya enggak. Berarti kan? Sebab kenapa? Sebab kenapa? Islam itu tidak ada ajaran telur asin. Jadi dalam Islam itu bahkan memotong pohon dalam kondisi biasa ataupun dalam kondisi kayak lagi kital. Kolu telur asin itu toleransi yang telolet ya, telolet bukan telur asin. Oh ya, telolet. Soal telolet yang suka bim-bim ini bim-bim itu gitu loh. Nah, itu ceritanya ajarannya itu ya dia sesat kan ajaran untuk begitu. Tapi purenya agama Islam itu tidak sesat. Sebab kenapa? Telolet itu sebenarnya tidak menjalankan hukum Islam, justru mereka menjauhi hukum Islam. Hukum Islam itu di dalam kondisi kital itu saling membunuh dalam sebuah medan perbunahan. Itu wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Bahkan musuh yang berhadapan dengan kita, kemudian dia melukai kita, kemudian bisa kita jatuhkan dan kita akan bunuh dia, kemudian dibilang saya menyerah, itu sudah tidak boleh dalam Islam. Bagaimana mungkin orang yang mengaku Islam kemudian ngambil bim-bim, kemudian permen bim-bimnya diledakkan di gereja gitu ya, atau di jalanan kayak gitu. Itu bagaimana mungkin itu disebut sebagai ajaran Islam? Itu bukan ajaran Islam, mereka mengadi-ngadi gitu. Sedangkan dalam Islam pun ketika lagi dalam sebuah pertempuran bunuh-membunuh, itu memotong pohon pun itu tidak boleh, kecuali dibutuhkan. Dan bahkan hebatnya Muslim, ketika mau motong pohon dalam kondisi normal itu pun nggak boleh. Bahkan membunuh semut pun nggak boleh. Logika gini,
Bagaimana mungkin sebuah agama yang mengatur betapa mulianya akhlak, bahkan terhadap semut tidak boleh main pites aja, kemudian menyuruh untuk membim-bim orang tanpa alasan. Oke bang, udah ngomong bang. Nah oke, jadi kan intinya gini bang ya, kan intinya kan agama itu nggak ada yang sesat kan bang. Intinya ajaran pun nggak ada yang sesat, cuman cara penafsiran orang. Ada. Ya, coba Ada kalau ajaran yang sesat tuh ada. Apa bunda? Oke. Definisi sesat dulu bang. Definisi sesat dulu apa menurut anda? Tadi bunda jawab dulu. Loh, makanya definisi sesat itu apa? Saya bisa katakan sesat itu ada, penyesatan itu ada, agama yang sesat itu ada. A itu kan dari kata agama, a tidak, agama kacau. Sistem ya yang seharusnya tidak membuat manusia kacau. Maka kalau ada ajaran yang membuat manusia kacau, itu sesat ajaran itu. Ajarannya yang sesat. Makanya tadi kan gue bilang kan berarti tadi yang Mbak bilang Kristen itu sesat kan berarti bukan semua Kristen kan, cuman oknum doang. Kalau Kristen ini kan nama untuk orang yang mengaku Yesus bang, mengaku pengikut Yesus, sorry. Iya. Benar. Nah, saya tanya, ajaran Kristen ini ajaran yang mengikuti ajaran siapa? Kalau ajaran Kristen ini ya Mbak ya tetap ajaran Yesus Kristus yang mana? Nah, oke. Saya tanya nih, ajaran Yesus tentang Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Oke. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Kalau menurut saya Tuhan itu sang pencipta. Bukan menurut Anda, saya tanya menurut Yesus. Kan Anda, kita nih diskusi maju loh. Tadi sudah. Oke. Anda ngikuti siapa? Yesus. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Jangan jawab menurut Anda. Ya kita udah, maju diskusi, nggak usah bertele-tele. Menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan? Silakan. Ya Tuhan kalau menurut Yesus ya Tuhan Mbak. Tuhan itu Allah. Ya siapa? Namanya Tuhan itu siapa? Allah. Namanya Tuhan siapa? Allah. Ya. Allah. Sekarang saya tanya, menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Satu-satunya Tuhan yang sebenarnya Mbak ya. Kalau menurut saya, jujur saya nggak tahu Tuhan itu siapa, namanya Ya, siapa. berarti Anda sesat. Enggak, Anda Mbak. jelas sesat. Anda aja udah sesat nih. Yesus tadi bilang satu-satunya Tuhan Allah, lalu Anda bilang Anda nggak tahu. Anda mengaku sebagai Kristen. Berarti sesat Anda ini. Mbak dengar dulu penjelasan saya, baru potong kan. Nah jadi gini, Mbak bertanya menurut saya kan, menurut saya. Tadi kan sudah menurut Yesus, sekarang menurut Anda. Karena Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, sekarang menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Karena Anda Kristen nih. Ya. Saya tanya menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Nah, ini Mbak bertanya menurut saya kan? Ya iyalah, kan Anda mengaku ikut Yesus tadi, gimana sih? Iya, maksudnya jangan sampai nanti saya jawab, saya terangkan, Mbak sambung lagi ke pertanyaan yang ulang. Berarti kita ini saya lagi nggak bertanya metode, nggak lagi nanya penafsiran, saya lagi nanya secara mengkonfirmasi konsistensi kalian aja. Siapa Tuhan menurut Yesus? Kamu pengikut Yesus ya Moskow? Iya, saya pengikut Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Allah. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu. Siapa satu-satunya? Allah. Sekarang saya tanya nih, konsistensi Anda sebagai pengikut Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya menurut Anda? Silakan. Kalau Tuhan menurut saya Mbak ya, menurut saya Tuhan itu kalau menurut ajaran saya, agama saya ya, Tuhan itu Yesus Kristus. Nah, kan sesat Anda. Dengar dulu. Yesus bilang satu-satunya Tuhan adalah Allah, Anda bilang Yesus kan sesat banget nih. Itu menurut agama saya Mbak. Makanya agama Anda sesat. Kok gitu Mbak? Kan belum saya jelaskan. Yesus bilang satu-satunya Tuhan Allah. Agama Anda ajarkan satu-satunya Tuhan Yesus. Agama Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. Anda sesat. Sesat itu kan keluar dari pemahaman yang sesungguhnya menurut siapa yang ngajarin. Kalau Yesus bilang satu-satunya Tuhan adalah Allah, Anda bilang satu-satunya Tuhan adalah Yesus, ya udah Anda sesat. Gimana sih? Kalau Nabi Muhammad bilang Tuhan itu Allah, lalu saya bilang, saya pengikut Nabi Muhammad loh. Menurut Nabi Muhammad siapa Tuhan? Allah. Lalu siapa menurutmu Tuhan? Yesus. Berarti saya menipu di sini. Saya cuma ngeklaim aja ngikut Nabi Muhammad, tapi saya nggak betul-betul ikutin Nabi Muhammad. Inilah Anda sesat. Sesat lagi disesatkan. Sesuai dengan pertanyaan Mbak kan menurut agama saya.
kalau menurut agama, menurut saya dan keyakinan saya, Tuhan itu Yesus Kristus. Nggak mungkin saya jawab Tuhan itu sang yang dewasa. Nggak mungkin, Mbak. Anda dan agama Anda mengajarkan apa yang tidak diajarkan Yesus. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Yesus ajarkan Tuhan itu Allah, Anda ajarkan Tuhan itu Yesus. Anda dan Yesus tidak sama. Anda sesat. Saya kalau ditanya Tuhannya si Yesus siapa? Allah. Tuhannya Nurifa siapa? Allah. Sama nggak? Beda, Allah Mbak. itu kan dia kok beda. Coba Tuhannya Yesus itu berkelamin atau enggak? Ini ribet nih. Sulit nih. Kalau saat dia ke bumi menjadi manusia, ya dia berkelamin, Pak. Dia berwujud. Di mana ada tertulis kalau Tuhan jadi manusia? Coba Allah jadi manusia itu di mana tertulis tuh? Allahnya, sembahannya Yesus itu jadi manusia itu di mana tertulis? Saya bingung tuh. Soalnya di 1 Korintus pasal 6 ayat 16 tidak ada yang dapat mencapai tempat Allah karena Allah tidak bisa dilihat dan tidak ada satupun manusia yang bisa lihat dia. Tiba-tiba dia jadi manusia nih. Ini Tuhannya bisa dilihat atau enggak sih? Tuhan itu sebenarnya nggak bisa dilihat, Mbak ya. Waduh. Itu sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Gimana ya, sesat lagi nih Bang? Nggak konsisten ya Bang ini. Mbak jangan potong dulu lah. Masa kita ngomong Mbak potong, Mbak ngomong. Habisnya saya ngomong sama orang yang dari tadi nyesatin orang nih, dari tadi nih bahaya nih kalau dibiarin lepas nih nyesatin. Enggak lah, kan kita ngomong gantian lah Mbak. Masa kita ngomong Mbak ngomong. Ya udah. Tapi kalau Abang menyesatkan, saya berhak untuk luruskan loh. Saya warga negara Indonesia. Kewajiban saya menjalankan program pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Lanjut. Hargai juga kan Mbak ngomong gua. Saya hargai. Gua ngomong yang Mbak diam. Saya diam ya udah. Silakan. Kalau Mbak bilang tadi Tuhan itu kelihatan enggak, gua bilang enggak. Tapi dia turun ke bumi itu untuk menembus dosa manusia, Mbak. Dalam wujud manusia. Siapa tuh yang bilang Bang kalau Tuhannya Yesus turun ke bumi dan menembus manusia jadi manusia itu yang bilang sama Abang siapa? Yesus sedang ngajarin gitu nggak? Kan ada Pak dalam Alkitab. Mana coba? Coba Bang carikan Bang perkataan Yesus yang mengajarkan kepada Abang. Abang ikut Yesus katanya nih. Coba tunjukkan, carikan saya bahwa Yesus pernah mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu jadi manusia atau jadi manusia nebus Abang nih. Coba. Saya pengen ajaran Yesus ya Bang ya. Jangan ajaran orang lah Bang, ajaran Yesus lah. Katanya pengikut Yesus. Kan saya bilang nih. Ko Aziz silakan, ada yang mau sampaikan Ko Aziz? Ko Aziz, assalamualaikum Ko. Mudah-mudahan Ko Aziz diberi kesembuhan ya, karena beliau sedang mengalami masalah dengan pembuluh kakinya. Silakan Ko Aziz. Iya. Apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat. Doakan juga saya kok. Saya malah ada polip apa sinusitis ini. Ada yang bilang suruh operasi, tapi saya masih takut-takut nih. Saya takut untuk mending saya kayak gini. Takut saya operasi-operasi gitu tuh. Belum pernah saya. Jangan operasi. Jangan. Ini juga saya disarankan ronsen. Saya nggak mau ronsen karena masih bisa aktivitas. Jaga aja. Masalah nanti. Iya insya Allah. Jadi gitu Pak Musko, nyambung yang tadi ya Uni ya. Ya lanjut. Nyambung yang tadi. We are continue. Melani jangan ketawa, saya taunya itu aja Melani. Jadi Bang Moskow, tadi kita berbicara bahwasanya tidak ada agama yang salah, tidak ada agama yang menyesatkan. Betul, tapi dengan syarat agama samawi yang murni. Jadi saya tidak beda dengan Uni. Jadi istilah katanya saya tidak beda dengan Uni, cuman mungkin saya agak lunak berbicaranya walaupun laki-laki gitu. Karena kenapa? Karena saya biasa berhadapan dengan mualaf yang masih pegang hio. Jadi nggak mungkin katanya langsung saya suruh berhenti berapa, nanti mereka malah nggak ngaji lagi gitu. Tapi pada intinya saya sama dengan Uni saklek. Jadi ada agama yang menyesatkan pengikutnya, itu agama yang dia keluar dari ajaran intinya atau agama samawi. Tahu ya agama samawi ya? Agama murni yang turun ke Tuhan, dari Tuhan, kayak gitu. Oke, berarti maksudnya kan yang tidak sesuai dengan ajarannya kan, intinya. Tidak sesuai dengan aslinya Bang. Yang nggak ngikutin Yesus kayak Bapak Moskow tadi. Oke. Contohnya saya Bang, saya dulu begitu. Saya boleh bertanya sama Ko Aziz? Mangga. Jangan susah-susah ya Bang ya. Ya. Kalau susah saya subscribe. Bang Aziz percaya nggak kalau umat Yahudi atau Kristen itu dituliskan sebagai penebus dosa umat Muslim?
Enggak percaya. Bawa hadis. Kalau seperti itu enggak percaya. Mbak percaya nggak Ko Aziz? Enggak, karena something yang Nah itu sudah terjadi tidak mungkin akan menghapus something yang belum terjadi. Dengarkan dulu Bang Mosko. Ya. Oke. Aduh. Jadi enggak, kenapa? Karena orang Yahudi itu sudah terjadi, umat Yahudi dan umat Islam baru terjadi. Artinya ketika sesuatu itu belum terjadi, kemudian ditebus buat apa? Jadi gini, Bang Mosko akan bayar hutang saya, sedangkan saya belum berhutang. Bang Mosko mau bayar hutang saya berapa duit? Oke, Bang Mosko baguslah, baiklah. Kita main logika karena bidang saya di logika. Saya misalnya punya Bang Mosko mau bayar utang saya ke Uni. Bang Mosko coba tanya sama Uni, saya utang berapa sama Uni? Pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Karena hal belum terjadi. Terus Bang Mosko mau bayar apa? Enggak, ini kan saya tanya bukan tanya Abang, maksudnya bukan tanya ke pribadi Abang. Saya tanya kan percaya enggak kalau umat Muslim itu dosanya ditebus oleh umat Yahudi? Enggak. Kan saya bilang itu tadi kan Umi udah jawab ada di hadis. Enggak, bukan. Anda salah memahaminya. Hadis itu enggak Anda baca sesuai dengan kami memahami. Nah, tanpa saya dengar hadis itu berbunyi ya, penukaran tempat. Dan Anda harus tahu, tanpa dosa saya, Yahudi Nasrani, kaum kafir tetap masuk neraka. Jadi orang Yahudi Nasrani itu bukan karena kami berdosa masuk nerakanya, tapi karena keingkaran kalian. Tapi kan ada dalam hadisnya itu. Ya hadis itu tidak bermakna seperti itu. Hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu ditukar tempatnya, para ulama kami memahami bahwa yang namanya surga neraka itu kaplingnya itu sudah ditentukan Allah siapa penghuninya. Tetapi ketika kalian yang dari lahir kafir kemudian kembali kepada fitrahnya, kalian yang tadinya tempatnya di neraka berpindah ke surga. Begitu juga sebaliknya. Saya yang lahir muslim, kemudian saya berpindah keyakinan saya ingkar kepada Allah, saya bisa berpindah tempat. Tadinya saya harusnya di surga menjadi berpindah tempat di neraka. Bukan berarti kami orang Yahudi itu dosa kami dibebankan ke mereka. Kalian aja yang salah memahami karena kalian sistem tebus. Tapi kan jelas kata-kata di hadis ya, karena kalian kan pakai bahasa terjemahan. Muslim 4971 itu kan jelas nih. Iya, saya tanya orang Yahudi dan Nasrani, kalau seandainya tidak ada orang Islam sama sekali karena mereka ingkar kepada Allah, menurut Anda dia masuk surga gitu? Yang tidak masuk akal tuh gini loh, brother. Ini yang nggak diterima dengan akal itu. Ada orang baik dan benar, tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa tapi dimatikan untuk menanggung dosa orang lain. Orang yang berbuat dosa menikmati kejahatan itu lolos masuk surga. Dosanya dia tidak dapat lagi hukuman atas dosa-dosa dia. Tapi yang ditimpakan kejahatan itu orang yang benar yang nggak pernah salah ini. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani dalam konteks hadis itu adalah orang kafir. Orang kafir yang walaupun ada saya dan tidak ada saya, mereka memang tetap auto neraka. Karena mereka itu adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ada saya, ada orang Islam ataupun tidak, mereka tetap masuk neraka. Jadi bukan Tuhan kami itu bukan Tuhan penumbal. Bukan Tuhan bukan Tuhan yang gemar menumbalkan orang baik untuk seperti suku Inka nih, perawan-perawan, anak-anak kecil yang masih suci, nggak berdosa, dimatikan untuk menebus orang jahat. Nggak gitu. Seperti Kristen nih, orang suci, orang baik yang dituduh sebagai Tuhan, dimatikan untuk orang jahat. Nggak gitu. Tapi dalam riwayat hadis itu, keadilan Tuhan tetap berjalan. Saya, yang adalah orang Islam, yang dosa-dosa saya banyak, dihadapkan di hadapan orang Yahudi. Orang Yahudi ini, ya, dia ini punya kitab Torah. Kalau dia ikuti, harusnya dia berada di surga. Tapi karena dia ingkar, dia akan menggantikan posisi saya yang dengan dosa banyak itu, saya pindah ke surga, dia ke neraka. Karena setiap Tuhan menciptakan, pasti sudah ada ketetapan. Kecuali ada Tuhan yang menciptakan, tapi masih bingung dengan ciptaannya. Contoh, diciptakan manusia. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Dia ciptakan manusia. Dia berikan ketetapan. Manusia punya free will. Dia nggak mau manusia salah. Tapi dia berikan ketetapan. Manusia salah, dia confused. Menyesal akhirnya. Ini sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Kalau Allah, surga neraka itu sudah diciptakan sebelum manusia hadir. Karena kata yang ada di situ, kata yang sudah berlangsung. Maka Allah itu sudah buatkan surga dan neraka. Isinya pun Allah tentu sudah tahu. Allah sudah tahu isinya siapa. Apapun pilihan saya hari ini, sebelum saya dilahirkan, Allah sudah tahu kalau hari ini jam segini saya akan begini. Karena dia Tuhan. Pengetahuannya melampaui ruang dan waktu.
Bukan berarti kalian Kristen dan Yahudi, kami banyak dosa, kalian yang menebus dosa kami. Bukan. Tapi istilah penebus itu istilah yang digunakan karena itulah satu-satunya bahasa Indonesia yang mencakup bahasa Arab itu. Ingat, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu pakai bahasa Arab loh, bukan pakai bahasa Indonesia loh. Ya, makanya kenapa kalian tersesat? Karena kalian tidak pernah menyandingkan teks asli dengan teks terjemahan kami. Untuk kami tahu maknanya, kami menggunakan kaidah bahasa Arab. Maka yang menafsirkan adalah orang yang paham bahasa Arab. Mana ada ulama kami memahami dalam hadis itu bahwa tumbal kami adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mana ada Yahudi dan Nasrani yang tidak menyembah kepada Allah. Mau adanya si Rifa yang berdosa, mau adanya Ko Aziz yang berdosa, atau tidak adanya Abuya, atau seluruh umat Islam tidak ada. Karena mereka ingkar tetap autos neraka. Ngerti nggak? Ada nggak ada saya, itu orang tetap masuk neraka. Jadi bukan berarti mereka itu menebus dosa saya. Memang mereka itu akan tempatnya di neraka. Kapling neraka itu sudah mereka tempati. Itu aja nggak paham. Berarti ini nggak percaya hadis? Bukan nggak percaya hadis. Gimana Penafsiran kamu itu beda. Jadi tidak pada makanya konsep.